Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1341. Paman, apakah Anda pandai bertarung? Ling Han tersenyum sedikit dan bertanya, apakah ini cukup untuk membuktikan bahwa ayahmu dan aku saling kenal? Gadis muda berbaju merah itu nakal dan mengitari Ling Han sekali lagi, dan kemudian bertanya, dari mana asalmu, dan mengapa kamu mencari ayah? Apakah itu karena Anda tidak lagi dapat melanjutkan dari mana Anda berasal? Jika itu yang kau pikirkan, Ling Han secara alami tidak akan jatuh ke tingkat grand muridnya. Dia masih merasa sedih. Dari sudut manapun dia melihatnya, dirinya yang muda dan tampan sama sekali tidak mengingatkan pada Patriarch Grandmaster. Apakah kamu tidak suka berbicara? Gadis muda itu tidak mau melepaskannya. Bagaimana kamu tahu ayahku? Hehe. Ling Han hanya tersenyum dan tidak menjawab. Dia menyadari bahwa gadis ini sedikit hama. Ikutlah bersamaku. Gadis itu mengedipkan matanya, dan kenakalan melintas di pandangannya. Ling Han melihat ini, namun sama sekali tidak peduli. Saat ini, kemampuannya sudah cukup untuk menekan seluruh istana pedang surga, dan di hadapan niat pedang absolut, tidak peduli berapa banyak trik yang dimainkan gadis ini, itu tidak akan berarti. Gadis itu berbalik dan memimpin jalan, sementara Ling Han mengikuti di belakang. Kataku, Paman, apakah kamu pandai bertarung? Gadis muda itu bertanya dengan sedikit antisipasi. Aku harusnya cukup cakap. Ling Han tidak berpura-pura rendah hati, karena memang itulah kebenarannya. Hehe, kaulah yang mengatakannya. Senyum nakal melintas di wajah gadis muda itu ketika dia memimpin Ling Han berdiri di depan halaman. Dia jelas tidak memiliki niat baik, karena dia segera menembakkan tendangan. Bang, dua pintu besar itu ditendang dengan paksa oleh kakinya. Jelas, perempat murid dari Heaven Sword Palace tidak dilindungi oleh formasi. Jika tidak, bahkan jika dia berada di tier River Mountain, tidak akan mudah untuk menendang pintu terbuka juga. Ling Han tahu bahwa gadis muda ini berencana menggunakannya sebagai umpan meriam. Dia tidak membawanya ke hati, meskipun, pertama, alasan mengapa dia datang ke Heaven Sword Palace adalah untuk menyebabkan masalah besar dan membubarkan sekte ini. Tidak ada yang salah dengan mulai dari langkah ini. Selanjutnya, jika dia membuat keributan, Jiang Yufeng secara alami akan muncul juga. Jiang Qiaoling, itu kamu lagi? Teriakan marah terdengar dari dalam halaman, dan 7 orang praktis berlari keluar pada saat yang sama. Semuanya tampak galak dan jahat. Jiang Qiaoling secara alami adalah nama gadis berbaju merah putri Jiang Yufeng. Dia berpura-pura terpana, dan segera menghindari untuk bersembunyi di belakang Ling Han. Kemudian, dia menjulurkan kepalanya, dan berkata, apakah Anda semua ingin menggertak saya? Ini paman saya. Dan dia pandai bertarung. Hahaha. Ketika 7 orang memandang Ling Han, mereka semua tertawa keras, tampak benar-benar menghina dan tidak peduli. Ling Han telah menahan auranya, dan dari penampilan belaka, dia tampak sangat biasa. Jika ada yang mengatakan dia terlihat tampan, apa gunanya itu untuk 7 pria? Selain itu, dia juga bukan tipe yang tampan yang menghancurkan bumi. Jiang Yufeng, di sisi lain, adalah kecantikan kelas atas, atau dia tidak akan berhasil mencuri hati seorang putri bangsawan dari Heaven Sword Palace. Baik. Paman, lihat, orang-orang ini memandang rendah kamu. Bukankah Anda mengatakan Anda cukup pandai berkelahi? Ajari mereka pelajaran. Jiang Qiaoling mengipasi api dari kedua belah pihak, dan menyebut Ling Han, paman, tanpa perhatian sedikit pun. Salah satu dari 7 orang, seorang pria mengenakan jilbab merah, berkata, Jiang Qiaoling, Tuan Muda Ling benar-benar menyukaimu. Selanjutnya, kalian berdua sangat cocok. Satu adalah keturunan leluhur besar yang,
sedangkan yang lainnya adalah keturunan leluhur-leluhur. Jadi kalian berdua benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Tolong, Ling Yufeng adalah yang tahu berapa tahun lebih tua dariku. Sebelumnya, dia menyukai ibu saya dan ingin menikahinya, dan sekarang dia suka dan ingin menikahi saya. Yo, hanya memikirkannya saja membuatku merinding, sangat menjijikkan. Jiang Qiaoling menyilangkan tangan di dadanya, tampak sangat jijik. Bahkan jika aku harus menikah dengan seseorang, aku lebih suka menikahi paman ini. Dia masih tidak lupa menarik permusuhan ke Ling Han. Itu pasti disengaja. Dan siapa Anda? Jilbab merah bertanya pada Ling Han. Nama keluarga saya adalah Ni, dan nama saya Yeye, kata Ling Han sembarangan. Ketika dia mengatakan ini, Jiang Qiaoling tiba-tiba terbahak-bahak. Dia menutupi mulutnya dengan satu tangan dan gemetar karena tawa. Otak jilbab merah tidak secepat otak Qiaoling Jiang. Dia bergumam, Ni Yeye, beberapa kali sebelum dia mendengar orang di sebelahnya menunjukkan, kakak Bao, dia mengambil keuntungan darimu dan menyebut dirinya kakekmu. Sial, jilbab merah segera melompat dan menatap Ling Han. Apakah kamu sudah bosan hidup? Anda bahkan berani mengambil keuntungan dari saya. Oh, apa kamu sangat kuat? Ling Han bertanya dengan tenang. Tidak kuat sedikit pun, Jiang Qiaoling buru-buru berkata. Dia hanya seekor anjing Ling Yufeng, di ekstrim menengah Mountain River Tier. Oh benar, Paman, kamu tidak mungkin tidak dapat mengalahkan bahkan sampah semacam ini, kan? Bagaimana kalau aku tidak bisa? Ling Han bertanya, tersenyum. Maka kamu akan berada dalam masalah besar karena aku baru saja naik ke Mountain River Tier, dan tidak akan bisa menyelamatkanmu sama sekali. Jiang Qiaoling menjulurkan lidahnya. Sebaiknya kamu melindungi wajahmu sebaik mungkin, aku percaya mereka tidak akan berani memukulmu sampai mati. Ini, dia memang putri Jiang Yufeng. Hal pertama yang dia pikirkan dalam perkelahian adalah melindungi wajahnya. Tanpa kata-kata, Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak punya kebiasaan dipukuli. Kebetulan sekali, aku juga tidak. Sepertinya kita cocok untuk satu sama lain. Jiang Qiaoling menyikut Ling Han. Maka aku akan memilih wajahmu untuk dipukul. Jilbab merah mengambil inisiatif untuk melangkah keluar, mengarahkan tinju tepat ke wajah Ling Han. Kaki Ling Han bergerak, dan tinju ini segera meleset. Kemudian, dia dengan ringan menggunakan kakinya dalam gerakan mengait, dan jilbab merah segera tersandung ke tanah. Dia telah menggunakan kekuatan dengan sangat cerdas dalam gerakan ini, memanfaatkan kekuatan yang digunakan jilbab merah untuk meninju, mengubahnya menjadi kekuatan dampaknya di tanah. Dengan kecelakaan besar, jilbab merah mendarat dengan kuat dan dramatis di tanah. Saudara Bao, 6 orang lainnya buru-buru pergi untuk membantu jilbab merah. Dapat dilihat bahwa seluruh wajah orang ini berlumuran darah dan tanah. Ternyata, dia benar-benar mematahkan 2 gigi depannya di atas batu keras ketika dia mendarat di tanah. Pertama, ini karena dampaknya terlalu kuat, dan kedua, itu karena dia belum menyalurkan origin power untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sengsara. Yo, kamu sudah menamparkan wajahmu sekarang? Jiang Qiaoling segera mulai bertepuk tangan, lalu menoleh ke Ling Han, dan berkata, Paman, kau luar biasa. Ling Han mengangkat bahu, dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganku. Saya tidak memukul siapapun. Jilbab merah dan teman-temannya sangat marah. Anda menyebut ini tidak ada hubungannya dengan Anda? Jika Anda tidak merentangkan kaki Anda untuk menjebaknya, akankah jilbab merah berakhir seperti ini? Kami menyerang bersama, dipermalukan. Jilbab merah sedang mengamuk, dan dengan lambaian tangannya, ia memimpin untuk menyerang Ling Han. Ketujuh dari mereka sengit, dan tidak menjadi waspada terhadap Ling Han karena bagaimana jilbab merah telah memakan kerugian sekarang. Di mata mereka, itu adalah jilbab merah sendiri yang terlalu ceroboh, dan itulah sebabnya Ling Han berhasil membuatnya tersandung, sehingga dia mematahkan 2 gigi depannya. Jiang Qiaoling sangat pandai mengipasi api, dan tentu saja mustahil baginya untuk melibatkan diri dalam hal ini. Dia dengan cepat berlari, memanggil, Paman, pergilah, sua, tinju,
serangan telapak tangan, pedang ki, saber ki. Ada beberapa yang menggunakan tinju dan serangan telapak tangan, dan yang lain menggunakan pedang atau pedang di antara 7 orang, dan mereka menyerangnya dari semua sisi. Ling Han menyilangkan tangan di belakang punggungnya, kakinya bergerak, menangani serangan 7 orang dengan mudah dan terampil. Tidak hanya itu, dia bahkan dengan sengaja membimbing ketujuh dari mereka untuk saling menyerang melalui gerakan. Tiba-tiba, ketujuh orang itu berteriak dan bertengkar, tampak sangat kacau. Chapter 1342. Mengajar perilaku baik. 7 gunung sungai Tie menyerang Ling Han dengan marah. Tetapi Ling Han menyebabkan kekacauan dalam serangan 7 orang ini hanya melalui gerakan sederhana. Mereka saling menyerang tanpa henti, dan pada saat ini, suasananya cukup ramai. Jiang Qiaoling tidak bisa tidak terkejut. Jika seseorang mengatakan bahwa Ling Han hanya beruntung, itu tidak mungkin bahwa dia akan beruntung berkali-kali. Tetapi jika seseorang mengatakan bahwa Ling Han sangat kuat, dia juga bukan orang yang mempercayai itu. Pertama, tidak ada sedikit pun aura elit untuk dirasakan dari Ling Han. Dan kedua, jika dia benar-benar seorang elit, mengapa dia harus datang ke sini untuk mengandalkan bantuan ayahnya? Tetapi kebenaran dari masalah ini adalah bahwa Jilbab Merah dan teman-temannya menjadi semakin tidak teratur. Akhirnya, mereka saling meninju dan menyerang, dan korban terburuk bahkan diserang oleh pedang, bahkan perutnya telah terbelah. Sekarang, mereka akhirnya tidak berani bergerak lagi. Sebaliknya, mereka memandang Ling Han dengan kewaspadaan yang luar biasa, merasa bahwa pemuda ini benar-benar terlalu tidak biasa. Selesai bermain-main, Ling Han bertanya dengan senyum berseri-seri. Ketika Jiang Qiaoling melihat ini, dia segera berseru dengan keras, "Bagaimana kita bisa selesai bermain? Tentu saja kami akan terus bermain. Dan kami akan memainkan pertandingan besar juga. Jika dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk benar-benar menakuti Ling Yufeng, maka dia akan bisa mendapatkan lebih banyak kedamaian." Jilbab Merah dan teman-temannya buru-buru menggelengkan kepala mereka. Mereka tidak ingin terus bermain. Tidak bisakah terlihat bahwa mereka semua sekarang babak belur dan memar sekarang? Selain itu, yang terburuk bahkan bisa melihat ususnya tumpah keluar dari perutnya. "Cepat, dapatkan bala bantuan." Jilbab Merah memberikan tendangan ke orang di sebelahnya. Iya, pria itu buru-buru mengangguk dan lari seperti angin. "Jika kau punya nyali, jangan lari," Jilbab Merah berkata. Dia takut Ling Han akan lari. Kemudian, bahkan jika mereka berhasil mendapatkan bala bantuan, mereka juga tidak akan bisa melakukan apapun pada Ling Han. Bagaimanapun, faksi leluhur besar yang juga sangat kuat. Tentu saja kita tidak berlari, apa yang harus kita takuti? Jiang Qiaoling meletakkan tangannya di pinggulnya. "Pergi dan panggil Ling Yufeng, dan kita akan melihat bagaimana pamanku akan mengajarinya perilaku yang baik." Ling Han hanya memilih untuk tetap diam, membiarkan Jiang Qiaoling menjadi juru bicaranya. Setelah beberapa saat, bala bantuan datang. Mereka adalah 3 orang yang berada di level puncak Mountain River Tier, memancarkan aura yang kuat. Kakak senior Liu, kakak senior Zhao, kakak senior Ma. Jilbab Merah sangat gembira dengan kedatangan mereka yang tak terduga, dan dengan tergesa-gesa menyambut ketiga pendatang baru itu. Anak nakal ini yang sebenarnya berani untuk tidak menghormati Tuan Muda Ling. Kakak senior Liu mengambil beberapa langkah ke depan, menyapu Ling Han, dan tanpa sadar mengungkapkan ekspresi jijik. Dia memberikan ham, dan berkata, "Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan orang seperti ini, dan masih membutuhkan kita bertiga untuk bergerak." Matanya melihat memar dan luka di Jilbab Merah dan teman-temannya, dan ekspresinya menjadi lebih tidak senang. Setiap sekte pasti akan dibagi menjadi beberapa faksi. Sebagai contoh, mereka semua milik fraksi Ling, sedangkan Ling Han dan Jiang Qiaoling jelas dari fraksi Yang. Sekarang, orang-orang dari fraksi Ling sebenarnya telah dipukuli oleh orang-orang dari fraksi Yang, jadi mereka secara alami akan merasa malu. "Kakak senior Liu," kata Jilbab Merah lemah. Dia juga merasa sangat sedih. Jelas bahwa Ling Han benar-benar tidak kuat,
Tetapi hanya dengan menggerakkan kakinya, dia telah menyebabkan mereka berada dalam kekacauan total. Dia merasa malu hanya dengan membicarakannya. Kakak senior Liu melambai padanya, dan menghentikan jilbab merah untuk mengatakan apapun yang akan dikatakannya. Tidak peduli bagaimana itu, karena orang-orang dari fraksi Ling telah dipukuli, dia secara alami tidak hanya akan duduk dan menonton. Kamu, berlutut, dia menunjuk Ling Han, memberikan tekanan yang datang dari yang dulu ke posisi yang tinggi. Aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu berlutut selama 3 hari 3 malam, aku akan mengampunimu sekali ini. Liu Dongdong, mengapa kamu bersikap sangat bangga? Apakah Anda berpikir bahwa Anda sangat luar biasa? Jiang Qiaoling tidak bisa berhenti mengipasi api lagi. Paman, kamu tidak perlu memikirkanku. Kalahkan mereka, pukul dia sampai ibunya sendiri tidak akan bisa mengenalinya. Namaku Liu Dongming, kakak senior Liu memanggil dengan keras. Nadi muncul di dahinya. Apakah kamu tidak berpikir bahwa Liu Dongdong terdengar lebih baik? Seluruh ekspresi Jiang Qiaoling benar-benar polos dan naif. Tetapi siapapun yang percaya bahwa dia benar-benar tidak bersalah pasti akan tertipu pusing. Sial, Liu Dongming tidak bisa membantu tetapi bergerak dan menyambar Jiang Qiaoling. Jiang Qiaoling sangat gesit. Karena dia sengaja mengipasi api, bagaimana mungkin dia tidak dijaga? Dia tinggal di samping Ling Han selama ini. Dan saat Liu Dongming bergerak, dia dengan segera merunduk di belakang Ling Han. Benar-benar membuat Ling Han menjadi tameng manusia. Keluar dari jalan, Liu Dongming berteriak keras. Ling Han tidak menjawab, tetapi dia juga tidak menyingkir. Bagi Liu Dongming, ini secara alami dilihat sebagai tantangan, dan dia menekan telapak tangannya ke arahnya. Four Mountain Rivers muncul di sekitarnya dan membentuk tekanan yang menakutkan. Pelepasan sungai gunung akan meningkatkan kekuatan destruktif. Ling Han bergerak satu langkah ke samping, dan kemudian dengan santai mengirimkan serangan telapak tangannya sendiri. Namun, apakah itu dalam hal waktu atau kekuatan, itu dikendalikan dengan ketat. Jelas tidak ada banyak kekuatan, tapi Liu Dongming tanpa sadar menyerbu ke depan, dan dengan keras, juga jatuh dengan menyedihkan ke tanah. Jilbab merah hampir tertawa terbahak-bahak. Baru saja, Anda bahkan memanggil saya sampah, tetapi tidakkah Anda berakhir seperti saya? Namun, mereka masih berada di sisi yang sama, jadi dia tidak mungkin menyukai orang luar daripada pihaknya sendiri. Jiang Qiaoling tidak memiliki keraguan seperti itu, dan tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan mulai bertepuk tangan dan berkata, "Paman, kamu hebat. Sekarang saya percaya bahwa Anda adalah teman ayah saya karena Anda berbahaya seperti ayah saya." Adakah yang akan memberikan penilaian seperti itu kepada ayah mereka? Ling Han tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Selain itu, sama sekali tidak ada kesamaan dalam kepribadian yang ia bagi dengan Jiang Yufeng. Liu Dongming bangkit kembali dan menatap Ling Han dengan kaget dan curiga. Dia tidak bisa mengerti. Ling Han jelas tidak menggunakan banyak kekuatan dalam serangan itu, dan dia juga tidak bergerak sangat cepat. Jadi mengapa dia tanpa sadar jatuh ke tanah karena serangan ringan seperti itu? Dia menempatkan dirinya pada posisi Ling Han. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak berpikir bahwa dia bisa melakukannya sendiri. Justru karena kebingungan inilah yang menyebabkan dia tidak berani bergerak lagi. Pemikirannya benar. Tidak ada Mountain River Tier yang bisa melakukan serangan berat dengan ringan seperti yang dilakukan Ling Han sebelumnya. Itu karena Ling Han tidak menggunakan kekerasan. Sebaliknya, dia telah menggunakan kekuatan regulasi tingkat yang lebih tinggi. Dan itulah sebabnya dia bisa dengan mudah memukul tier sungai Mountain sementara tidak menunjukkan kekuatan yang jelas. Cepat, dapatkan bala bantuan, Liu Dongming berkata kepada jilbab merah. Jilbab merah tanpa sadar berkeringat dingin. Mengapa kata-kata ini terdengar sangat akrab? Bukankah itu kata-kata persis yang dia katakan kepada anteknya barusan? Sekarang pembicara itu adalah orang lain. Tetapi tidak ada perubahan pada dialognya. Dia buru-buru berbalik dan berlari, pergi mencari seseorang yang lebih kuat. Jika bahkan level sempurna bukanlah pertandingan yang setara, maka dia hanya bisa membawa senior dari Sun Moon Tier. Bagaimana saya harus memanggil Anda?
Tuan, Liu Dongming bertanya dengan muram. Ling Han melambaikan tangannya dengan acuh dan berkata, kamu masih tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Liu Dongming hampir meledak dengan marah. Dia hanya selangkah lagi dari menjadi elit tingkat yang lebih tinggi dengan mencapai Sun Moon Tier. Namun sebenarnya telah dilambaikan dan ditegur oleh orang lain yang begitu acuh seolah-olah dia hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa mengambilnya? Tunggu sampai elit dari fraksi Ling datang. Dan kami akan melihat apakah kamu tidak akan ditekan seperti anjing. Setelah beberapa saat, seorang pria paruh baya berjalan dengan cepat, jilbab merah mengikuti di belakangnya. Ada matahari merah di atas kepala pria paruh baya ini, sikapnya menghina, tampak sangat sombong. Di Heaven's Sword Palace, Sun Moon Tier adalah elit yang tidak perlu dipersoalkan, jadi wajar baginya untuk menjadi sombong. Nama keluarga pria ini adalah Cheng, dengan nama Yuan, dan dia milik fraksi klan Ling. Siapa pada awalnya, Cheng Yuan benar-benar santai, tetapi ketika matanya melihat Ling Han, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan keras terlepas dari dirinya sendiri. Kenapa pembawa kemalangan ini ada di sini? Chapter 1343. Pembawa kemalangan ada di sini. Para murid tingkat bawah dari Heaven's Sword Palace mungkin tidak tahu siapa Ling Han, tetapi di antara para petinggi, dia pasti terkenal dan dikenal semua orang. Penyebab utama yang telah membawa alam bawah ke alam abadi melalui membuka langit. Orang aneh yang telah maju ke Sun Moon Tier hanya dalam waktu 10 tahun, dan musuh besar yang memiliki kemampuan untuk mengancam keberadaan 5 sekte. Sekarang, musuh yang kuat ini sebenarnya datang diam-diam ke Heaven's Sword Palace. Terkesiap, rambut Cheng Yuan berdiri tegak karena kecemasannya yang kuat. Auranya juga menjadi sangat tidak stabil. Peng, jilbab merah langsung menjadi sial, ia langsung dikirim terbang oleh kekuatan auranya saja. Wajahnya mendarat di tanah terlebih dahulu, dan dia segera mematahkan beberapa gigi lagi, yang membuatnya banyak depresi. Nasib buruk apa yang dia alami? Ling Han, Cheng Yuan memanggil meskipun dia sendiri. Suaranya sangat cempreng, dan cukup tajam sehingga praktis tidak ada yang tahu bahwa suara seperti ini berasal dari mulut seorang pria. Ling Han, murid-murid lain semua bingung. Mungkinkah Paman Cheng Yuan mengenal pemuda ini? Tunggu sebentar, Ling, mungkinkah dia keturunan leluhur-leluhur? Tapi mengapa dia dengan orang-orang dari klan Yang? Mungkinkah dia adalah domba hitam dari klan Ling? Cheng Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun. Segera, dia mengangkat tangannya, dan kembang api segera mekar di langit. Ini bukan kembang api biasa, melainkan sinyal peringatan yang unik untuk Heaven's Sword Palace. Saat kembang api menari, gelombang kejut menyapu ke segala arah, langsung menembus seluruh Heaven's Sword City. Ia bahkan terpancar beberapa ribu mil jauhnya, ditransmisikan ke 4 sekte lainnya. Ekspresi jilbab merah dan yang lainnya semuanya berubah dengan cepat. Di antara sinyal peringatan dari Heaven's Sword Palace, ada total 5 warna. Merah tua, merah, hijau, biru, dan ungu. Dengan peringatan ungu menunjukkan tingkat bahaya terendah. Sementara merah akan berarti bahwa itu adalah masalah yang prihatin dengan keberlanjutan keberadaan sekte ini. Yang terburuk yang mereka lihat adalah sinyal berwarna hijau, dan sinyal merah belum pernah digunakan sebelumnya, apalagi yang merah tua. Cheng Yuan melepaskan sinyal peringatan ungu itu jelas karena Ling Han. Namun bisakah pemuda yang tampak seperti itu benar-benar menjadi ancaman besar sehingga ia bisa mengancam kelangsungan hidup Heaven's Sword Palace? Siu. Itu dalam sekejap singkat bahwa beberapa lusin angka terbang, dan jumlahnya masih meningkat. 5 sekte lebih beruntung. Ketika pasukan Netherworld mundur, mayoritas anggota mereka juga telah kembali ke sekte masing-masing. Semua elit dari Sun Moon Tier tidak berani pergi, menjaga mereka setiap saat terhadap kemungkinan kedatangan Ling Han. Karena itu, mereka menghindari bencana dengan cara ini. Sekarang setelah mereka melihat sinyal merah tua, para elit secara alami akan segera tiba. Ling Han, itu bocah itu, sialan, dia sebenarnya benar-benar berani datang. Cepat, aktifkan formasi pelindung hebat, lalu bawa senjata leluhur untuk membunuh bocah ini. Seluruh kelompok orang membuat keributan,
dan mereka semua adalah tokoh perkasa di mata para murid ini. Bahkan jika gunung runtuh di depan mereka, mereka biasanya tidak akan berkedut. Tetapi mereka semua sangat cemas sekarang, dan tidak ada perbedaan antara mereka dan orang-orang biasa. Ini menyebabkan jilbab merah dan yang lainnya merasa heran. Siapa sebenarnya orang ini di depan mereka? Mungkinkah dia adalah pembawa kemalangan? Seorang pria tua muncul, dan dengan sungguh-sungguh memanggil Jiang Qiaoling. Qiaoer, kembali, ini adalah pemimpin fraksi yang namanya Yang Jin, dan dia juga kakek buyut keibuan dari Jiang Qiaoling. Ketika dia melihat keturunannya sendiri berdiri di sebelah pembawa kemalangan seperti Ling Han, hatinya langsung bergetar. Dia berpikir bahwa gadis ini benar-benar berani. Jiang Qiaoling tanpa sadar terkejut. Teman lama ayahnya ini agak terlalu hebat, bukan? Dia sebenarnya telah menyebabkan begitu banyak elit sekte untuk memobilisasi. Pernahkah ini terjadi sebelumnya? Setidaknya, sejauh yang dia tahu, jawabannya tidak. Meskipun dia biasanya nakal dan sangat keras kepala, dengan Yang Jin begitu ketat, dia tidak berani menentang perintahnya. Segera, dia berjalan ke Yang Jin, tetapi tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia hanya berpikir bahwa Ling Han memiliki fitur halus, dan tidak terlihat seperti karakter yang sangat keras dan berbahaya. Tidak sampai Jiang Qiaoling datang ke sisinya, Yang Jin menghela nafas lega. Dia berpikir bahwa meskipun Ling Han sangat jahat, dia masih cukup mudah dan jujur dalam caranya, setidaknya, dan tidak terbiasa menggunakan orang yang lebih lemah sebagai sandera. Ling Han, kamu benar-benar berani. Anda bahkan berani menerobos masuk ke Istana Pedang Surga. Apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan mati di sini? Seorang lelaki tua bertanya dengan nada mengancam. Dia adalah pemimpin fraksi Ling Kongcheng. Ling Han tersenyum dengan tenang, dan berkata, pergi dan panggil Jiang Yufeng. Saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepadanya. Kamu di sini di sekte kami, dan kamu masih ingin mengeluarkan perintah? Yang Jin berpunuk. Pada saat ini, formasi pelindung besar telah diaktifkan, dan senjata leluhur Istana Pedang Surga juga telah dikeluarkan. Dengan kilat, ia terbang keluar dari sudut kota tertentu dan tinggi di langit, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Formasi pelindung hebat ini telah diperkuat melalui siapa yang tahu berapa tahun, dan begitu pula senjata leluhur. Salah satu dari mereka akan mampu menandingi seorang kultivator di tahap tengah Sun Moon Tier, atau bahkan tahap puncak, dan jika keduanya digunakan bersama, mereka juga memiliki kemampuan untuk saling memperkuat dan meningkatkan kekuatan ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka bahkan bisa berdiri melawan tahap puncak Sun Moon Tier. Itu juga berarti bahwa ketika Heaven Sword Palace memulai perang, itu setara dengan mereka yang memiliki elit Heavenly Body Tier, meskipun itu hanya satu di tahap awal ekstrim rendah. Tapi betapa menakjubkannya untuk melintasi celah dari Sun Moon Tier ke Heavenly Body Tier. Sekarang setelah dua senjata mematikan itu keluar, mereka dari Heaven Sword Palace akhirnya tenang dan tidak tergesa-gesa. Sekarang, Ling Han hanya memiliki dua pilihan untuk dipilih. Dia bisa bertarung atau melarikan diri. Tetapi apakah dia memilih untuk bertarung atau melarikan diri, hasilnya tidak akan berubah. Dia ditakdirkan untuk mati di tempat ini. Dia benar-benar menyerahkan dirinya ke dalam perangkap. Ling Han tersenyum sedikit, dan berkata, aku telah melihat salah satu dari kalian bertahun-tahun yang lalu ketika aku masih di alam bawah, dan sekarang, 20 tahun kemudian, akhirnya aku bisa melihat wajah sebenarnya dari kalian binatang. Saya benar-benar merasa sedih pada saat ini. Beraninya kau, seorang lelaki tua lainnya menegur. 4 matahari dan bulan muncul di belakangnya, memancarkan aura sedikit, dan menyebabkan udara di sekitarnya segera mulai terbakar. Yang lain semua tampak marah juga. Dia telah datang ke Istana Pedang Surga, dan dia masih berani menghina mereka sebagai binatang. Dia benar-benar terlalu sombong. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa dia saat ini terjebak dalam formasi pembunuhan pamungkas, dan ada juga senjata leluhur di atasnya yang diarahkan tepat padanya? Sementara itu, Jiang Qiaoling menunjukkan ekspresi kagum. Apakah Ling Han adalah teman atau musuh? Dia pantas dikagumi hanya karena keagungannya. Namun, mengapa pria ini juga bernama Ling Han?
Harus diketahui bahwa tuan ayahnya juga dipanggil dengan nama ini. Ling Han juga mengatakan bahwa dia adalah teman lama ayahnya, jadi tidak mungkin dia berbagi nama yang sama dengan pendiri. Mungkinkah sebuah teori muncul di benaknya, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Itu terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin bocah ini bisa jadi tuan ayahnya? Jika itu benar-benar terjadi, jika fakta bahwa dia memanggilnya paman selama ini diketahui oleh orang tuanya, dia pasti akan memukul pan asteriste wanita itu hitam dan biru. Bukankah itu menipu tuannya dan melenyapkan leluhurnya? Aktifkan formasi pembunuhan untuk membunuh bocah ini. Yang Jin memerintah dengan gelap. Baiklah, aku akan mengambil alih senjata leluhur, Ling Kongcheng berkata. Meskipun dia dan Yang Jin telah bersaing satu sama lain dalam sebagian besar hidup mereka, di depan musuh bersama, mereka berdiri di sisi yang sama. Perselisihan internal adalah perselisihan internal, dan mereka berebut kekuasaan di dalam sekte. Tetapi jika mereka tidak bisa bersatu melawan orang luar dan Istana Pedang Surga sudah selesai, peluang apa yang akan mereka miliki untuk perselisihan internal? 8 roh surgawi spiritual, Yang Jin mengetuk dahinya sendiri, dan Weng, formasi yang menyelubungi seluruh kota pedang surga segera diaktifkan. Monster raksasa berbentuk manusia berwarna hitam muncul. Tingginya sekitar 300 meter, tangannya memegang tongkat pendek. Saat itu muncul, itu memancarkan aura yang sangat menakutkan dan jahat, dan bahkan langit dan bumi memucat. Entitas yang jahat. Chapter 1344. Melangkah ke depan dengan berani untuk melindungi tuan. Formasi itu bergerak, membentuk roh jahat setinggi 300 meter, aura jahatnya menjulang setinggi langit. Pedang takdir, Ling Kongcheng sementara itu mengendarai senjata leluhur untuk menebas Ling Han. Sua, di langit, senjata leluhur bersinar dan menjadi 30.000 meter. Menebas dengan cahaya pedang, sangat cemerlang dan menyilaukan. Semua anggota Heaven's Sword Palace tersenyum dingin. Senjata leluhur dan formasi pelindung besar menunjukkan kekuatan mereka pada saat yang sama, meningkatkan kekuatan satu sama lain. Itu mungkin bisa menyamai tingkat puncak Sun Moon Tier, yang secara praktis bisa dianggap jenis lain dari Heavenly Body Tier, yang akan cukup untuk menghancurkan Sun Moon Tier apapun. Bocah ini mungkin aneh, tapi dia terlalu sombong. Dia benar-benar berani menyerang dengan berani ke tanah leluhur mereka. Bukankah itu praktis mendekati kematiannya sendiri? Cahaya pedang dan roh jahat menyerang pada saat bersamaan, memancarkan aura yang menakutkan. Kaki Ling Han bergerak, dan dia dengan mudah menghindari semua serangan. Dia bahkan menarik serangan ke tempat orang-orang dari Heaven's Sword Sekte berada, menyebabkan Ling Kongcheng dan Yang Jin berkeringat dingin. Mereka adalah pengendali senjata dan formasi leluhur, dan tentu saja akan membutuhkan banyak konsentrasi dan upaya mereka untuk mengendalikan kedua benda ini yang memiliki kekuatan yang begitu kuat dan menakutkan. Ledakan, 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 satu serangan mendarat satu demi satu, dan keributan besar terdengar di kota, menyebabkan orang-orang fana yang tidak tahu kebenaran menjadi sangat bingung. Apa yang terjadi dengan Heaven's Sword Palace? Dalam ingatan mereka, kota pedang surga tidak pernah mengalami diserbu oleh kekuatan luar. Namun, ada juga semakin banyak elit dari pertemuan Heaven's Sword Palace. Selama mereka mencapai Sun Moon Tier, mereka semua berlari ke sini. Mountain River Tie hanya bisa menonton pertempuran dari jauh, sedangkan mereka yang di bawah level immortal telah meninggalkan Istana Pedang Surga untuk sementara waktu agar tidak terkena dampak gelombang kejut dari pertempuran. Itu akan menyebabkan kematian yang pasti. Seorang wanita cantik muncul, dan memanggil Jiang Qiaoling dengan cemas. Qiaoer, di sampingnya adalah pria yang tampan. Dia memiliki sedikit kejahatan di ketampanannya, namun seseorang masih akan terpesona oleh karismanya. Jiang Yufeng, Ling Han mengenalinya dengan satu tatapan. Muridnya yang mencolok ini masih setampan dia. Pesona semacam itu yang memiliki sedikit kejahatan, di dalamnya adalah sesuatu yang paling mudah menarik perhatian wanita. Ayah ibu, Jiang Qiaoling bergegas-bergegas, dan melemparkan dirinya ke pelukan wanita cantik itu.
Yang terakhir adalah putri bangsawan dari Heaven's Sword Palace, dan namanya adalah Chen Di. Chen Di dengan cepat memeluk putrinya dengan keprihatinan yang mendalam ketika dia bertanya, "Qiaoer, apakah kamu terluka?" Ketika dia tahu bahwa putrinya bersama-sama dengan pembawa kemalangan seperti Ling Han, dia hampir pingsan karena kecemasannya. Sementara itu, Jiang Yufeng mengerutkan kening. Dia menatap Ling Han, matanya bingung. Pria ini sebenarnya disebut Ling Han juga, dan telah datang dari alam bawah, menyebabkan gelombang yang sangat besar muncul di hatinya. "Ayah, paman ini mengatakan dia adalah teman lamamu, dan dia tahu palem angin dingin." Jiang Qiaoling berbicara dengan cepat, dan mengatakan semuanya dalam sekejap. "Apa?" Jiang Yufeng langsung diaduk. Hanya tuannya dan sesama murid yang mengetahui palem angin dingin, dan pria ini juga bernama Ling Han dan datang dari alam bawah. 3 fakta penting ini ditambahkan bersama-sama menyebabkan dia datang dengan deduksi yang sangat berani. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, dan dengan keras bertanya, "Tuan, siapa yang mengajari Anda angin-angin dingin?" Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Saya mempelajarinya sendiri, tetapi untuk Anda, saya adalah orang yang mengajar Anda." Ulang kali, dan berkata, "Tidak mungkin, mustahil, tuanku telah meninggal. Jangan berpikir bahwa Anda bisa menyamar sebagai dia." "Apakah itu benar?" Ling Han tersenyum, dan dengan santai berbicara tentang beberapa peristiwa yang terjadi ketika dia mengambil Jiang Yufeng sebagai murid. Meskipun itu semua adalah masalah kecil yang biasa-biasa saja, mereka juga hanya diketahui oleh Ling Han dan Jiang Yufeng. Bahkan 3 muridnya yang lain tidak mengenal mereka. "Mamaster," Jiang Yufeng langsung berlutut, air mata mengalir di pipinya. Sementara itu, Jiang Qiaoling memucat. Dia memang tidak salah menebak ini benar-benar Ling Han, dan dia benar-benar menggunakan tuan ayahnya seperti perisai, dan telah memanggilnya paman selama ini. Jika ayahnya tahu, dia pasti akan mengalahkan pan asterisnya hitam dan biru. Chen Jin dan Ling Kongcheng keduanya tertegun. Mereka secara alami tahu beberapa informasi tentang Jiang Yufeng. Bagaimanapun, dia adalah murid yang luar biasa. Namun, Jiang Yufeng telah dibawa ke alam abadi 10.000 tahun yang lalu, dan Ling Han datang melalui pembukaan langit hanya 20 tahun yang lalu. Bagaimana pengaturan waktunya, cairan sumber waktu, mereka segera memiliki pemikiran ini di hati mereka. Ini adalah benda surgawi yang dapat menutup vitalitas dan memungkinkan seseorang untuk melewati ribuan tahun. Sayangnya, itu hanya efektif untuk mereka yang di bawah level immortal. Namun, jika itu tidak terjadi, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan objek ini bahkan dengan kemampuan mereka. Jadi dia adalah elemen jahat yang tersisa. Chen Jin tersenyum dingin. "Kami tidak menemukanmu dan membunuhmu 10.000 tahun yang lalu, meninggalkan bahaya besar bagi kami saat ini." Membunuh, mata Ling Kongcheng juga dingin. Semakin banyak elit yang datang dan secara kolektif mengendalikan senjata dan formasi leluhur. Tidak hanya ini melepaskan banyak tekanan dari mereka berdua, itu juga meningkatkan kekuatan senjata leluhur dan formasi sangat. "Pedang servil roh jahat," Ling Kongcheng meraung keras. Roh jahat itu benar-benar mencengkeram pedang surgawi dari langit, dan dengan kejam menebas Ling Han. Ini adalah penggabungan sempurna dari senjata leluhur dan formasi pelindung agung, yang dapat meningkatkan kekuatan mereka ke puncak yang sebenarnya. Itu sangat dekat dengan puncak sehingga setara dengan tahap awal ekstrim rendah tier tubuh surgawi. "Berhenti!" Jiang Yufeng melangkah dengan berani, tidak peduli betapa lemahnya dia, dan berdiri di depan Ling Han. Dia mengulurkan tangannya, menunjukkan keberanian yang mengatakan, "Jika kamu ingin membunuh tuanku, kamu harus membunuhku dulu." Yufeng, Chen Di bergegas keluar juga terlepas dari bahaya yang akan dia hadapi. "Ayah ibu," Jiang Qiaoling tidak ragu juga, dan melompat juga. "Sial!" Chen Jin meraung marah, dan buru-buru menunjuk jari pada roh jahat itu. Kekuatan tebasan pedang yang dikirim oleh roh jahat segera dipaksa ke satu sisi, kehilangan Ling Han, dan mendarat di tanah 9 meter di sampingnya, menimbulkan debu dan pasir yang memenuhi udara. Retakan muncul di tanah, menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Ini setara dengan serangan tier tubuh surgawi, kemampuan merusaknya terlalu kuat.
Bahkan jika ada formasi pelindung yang bagus di sini, itu tidak berguna. Chen Di, Qiaoer, cepat kembali. Chen Di memanggil dengan kasar. Meskipun Jiang Yufeng juga mertuanya, karena ia bukan dari garis keturunan mereka, ia dapat dihukum dan dibunuh. Dia sudah dipenuhi dengan niat untuk membunuhnya. Tidak, Chen Di menggelengkan kepalanya dan memohon, leluhur, tolong jangan sakiti Yufeng. Jangan menyakiti orang tuaku. Jiang Qiaoling juga mengulurkan tangannya, bertindak agresif dan sombong. Qiaoer, Chen Di, kalian berdua kembali. Jiang Yufeng memerintah dengan serius. Dia tidak mungkin berdiri dan menonton ketika tuannya diganggu dan dibunuh. Tetapi dia juga tidak mau melihat istri dan putrinya terlibat dalam masalah ini juga. Yufeng, Chen Di menangis, hanya menggelengkan kepalanya terus-menerus. Jiang Yufeng merasa hatinya hancur, namun ekspresinya dingin. Dia tidak menyesal, bahkan jika dia akan mati. Tanpa Ling Han, dia sudah lama meninggal. Namun Ling Han tersenyum dan berkata, Yufeng, kamu telah menjadi pasangan yang baik. Jiang Yufeng tersenyum pahit. Hal-hal sudah mencapai titik ini, namun tuannya masih begitu tenang. Kemampuan untuk membuat dirinya tenang adalah sesuatu yang ia kagumi. Tetapi itu tidak mengubah situasi saat ini sedikitpun. Chen tua, maaf, Ling Kongcheng berpunuk dan mulai mengendalikan roh jahat lagi untuk menebas Ling Han. Tidak hanya serangan ini akan menghantam Ling Han, bahkan Jiang Yufeng dan yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri. Dalam menghadapi kelangsungan hidup sekte itu, apa nilai kekerabatan? Chen Jin menghela nafas, tetapi menutup matanya. Boom, pedang surgawi turun. Chapter 1345. Ini mengesankan, pedang surgawi menebas. Ini adalah serangan Heavenly Body Tier, jadi itu sangat kuat dan menakutkan. Ling Han dengan santai melambaikan tangannya. Jelas tidak ada fluktuasi energi, namun kekuatan tebasan pedang secara bertahap menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, itu menjadi seringan dan selemah angin sepoi-sepoi. The Tide of the Ages, ini bukan teknik garis keturunan yang rusak yang telah diambil dari Ding Zizhen, melainkan teknik surgawi yang benar dan lengkap yang telah diambil dari ingatan Ding Ling. Ling Han telah menghabiskan lebih dari 2000 tahun untuk maju ke tier tubuh surgawi, dan dia juga menggunakan waktu ini untuk sepenuhnya memahami Tide of the Ages. Ketika dia melambaikan tangannya, dia jelas tidak menciptakan fluktuasi energi. Namun, dia masih berhasil dengan cepat menebas pedang tebasan dan benar-benar mengurangi kekuatannya. Sementara itu, Jiang Yufeng secara alami tidak akan menerima kematian tanpa perlawanan. Dia sudah siap untuk ini, dan dia langsung melempar pedang. Peng! Pedang surgawi itu langsung dikirim terbang ratusan meter ke langit. Pada saat yang sama, roh jahat itu juga tersandung kembali, hampir roboh ke tanah. Apa yang sedang terjadi di dunia? Anggota Istana Pedang Surga semua tertegun, dan Jiang Yufeng sendiri juga bingung. Dia menggaruk kepalanya dengan bingung. Sejak kapan dia menjadi begitu kuat? Yufeng, Chen Di menangis bahagia saat dia memeluk suaminya dari belakang. Dia awalnya berpikir bahwa tebasan ini akan mengambil kekasihnya darinya selamanya. Namun, suaminya secara tak terduga melepaskan kekuatan yang menghancurkan dan menghajar pedang suci. Ini menyebabkan kegembiraan muncul di matanya. Ayah, kamu sangat kuat. Jiang Qiaoling juga berteriak dengan takjub. Siapa yang tidak memahami sifat kuat dari formasi perlindungan sekte dan pedang surgawi ini? Inilah yang terjadi. Apakah Jiang Yufeng seorang elit tier tubuh surgawi? Ada rasa hormat dan ketakutan di mata semua orang saat mereka melihat Jiang Yufeng. Untuk Istana Pedang Surga, elit tier tubuh surgawi tidak berbeda dari Genesis tier Sains. Penggarap pada tingkatan ini semuanya adalah makhluk yang sangat kuat dan tak terkalahkan. Namun, Chen Jin dan yang lainnya tidak percaya ini. Aura Jiang Yufeng jelas masih di Sun Moon tier. Selain itu hanya pada tingkat paling rendah dari Sun Moon tier. Jika mereka tidak dapat menentukan bahkan ini, maka mereka semua bisa membeli satu blok tahu dan menamparkan sampai mati. Jadi, bagaimana serangan roh jahat terhalang? Apakah itu Ling Han? Ini tidak mungkin.
Meskipun dia memang melambaikan tangannya, tidak ada fluktuasi origin power sama sekali. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa membubarkan serangan Heavenly Body Tier? Belum lagi Ling Han hanya di Sun Moon Tier. Bahkan jika dia berada di Heavenly Body Tier, prestasi seperti itu masih mustahil. Terlepas dari seberapa kuatnya kekuatan itu, mereka masih perlu melepaskan kekuatan mereka jika ingin memblokir serangan. Tentu saja, kesimpulan ini hanyalah hasil dari ketidaktahuan mereka dan kurangnya pengetahuan. Peraturan juga merupakan bagian dari kecakapan pertempuran. Selain itu, selama regulasi yang satu cukup pegang, seseorang dapat dengan mudah melepaskan kekuatan yang menghancurkan tanpa perlu menggunakan kekuatan lain. Lagi, Ling Kongcheng meraung. Selusin orang langsung mulai memanipulasi formasi dan alat dewa lagi. Roh jahat menenangkan diri dan meluncurkan serangan pedang lain ke Jiang Yufeng. Ledakan, tekanan tier tubuh surgawi memancar dari pedang, dan seolah-olah langit dan bumi akan hancur dan runtuh. Jiang Yufeng mengertakkan gigi dan menjawab dengan pukulan lain. Ini adalah tindakan putus asa karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Ling Han terkekeh dalam benaknya. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan melepaskan Tide of the Ages lagi. Tebasan pedang iblis tiba sebelum Jiang Yufeng. Namun itu selembut dan selembut angin musim semi. Peng, tinju Jiang Yufeng bertabrakan dengan pedang surgawi, dan itu seperti naga yang mengamuk keluar dari laut saat memukul pedang itu sekali lagi. Kekuatannya terus melakukan perjalanan melalui pedang surgawi dan ke tubuh roh jahat, mengangkatnya dan melemparkannya kembali ke udara. Roh jahat itu meruntuhkan tanah dengan bunyi keras. Terkesiap, semua orang terpana dengan pertukaran ini. Dulu bisa jadi kebetulan, tapi dua kali, tidak mungkin ada begitu banyak kebetulan di dunia. Jika ada, maka itu bukan kebetulan lagi. Ini akan menjadi kejadian yang diharapkan. Jiang Yufeng, dia bisa bertarung melawan elit Heavenly Body Tier, ini luar biasa. Seseorang harus menyadari bahwa dia hanya berada di ekstrim terendah dari Sun Moon Tier. Namun dia sebenarnya mampu bertarung melawan roh jahat ini yang berada di ekstrim paling rendah dari Heavenly Body Tier. Bukan hanya ini, tetapi ia bahkan dapat menikmati keuntungan besar. Seberapa mengesankan ini? Keajaiban. Tidak. Keajaiban tertinggi. Tidak menambahkan dua Supremes tambahan di depan akan gagal untuk melakukan keadilan pada keagungannya yang luar biasa. Jenius bintang 5, bisakah mereka dibandingkan dengan Jiang Yufeng? Kecakapan pertempurannya telah melampaui seluruh tingkat utama. Itu adalah bintang 16 kekalahan. Bahkan Jiang Yufeng mulai mempertanyakan kekuatannya sendiri. Apakah dia terbangun di sisi ranjang yang salah dan minum obat yang salah? Bagaimana dia begitu kuat? Yufeng, meskipun orang ini adalah tuanmu, hubungan antara kalian berdua hanya berlangsung beberapa ratus tahun. Namun, sekte ini telah memperlakukan Anda dengan murah hati dan memelihara Anda selama lebih dari 10.000 tahun. Selain itu, Anda sudah menikah dengan seorang murid dari Heaven's Sword Sect kami. Apakah ini bukan alasan yang cukup bagi Anda untuk mendukung kami? Ling Kongcheng segera bertanya. Pada awalnya, mereka hanya memandang Jiang Yufeng sebagai pengkhianat. Namun, sekarang, pengkhianat ini telah menunjukkan kekuatan yang menantang surga. Jadi, mereka secara alami harus mengubah sikap mereka. Keajaiban aneh semacam ini terlalu penting bagi Heaven's Sword Sect. Tidak hanya dia bisa mendorong sekte pedang langit ke posisi pemimpin dari 5 sekte, tetapi dia bahkan bisa membantu mereka menaklukkan lebih banyak wilayah. Namun, terlepas dari seberapa mencolok dan percaya diri Jiang Yufeng, dia masih sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Berjuang melawan roh jahat ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Jadi, dia berbalik untuk melihat Ling Han, bertanya, "Tuan, apa yang kamu katakan? 5 sekte terus menyempurnakan pil realem begitu lama, dan ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Mereka harus dihilangkan dari keberadaan. Kalau tidak, bagaimana generasi demi generasi korban dapat beristirahat dengan tenang?" Ling Han berkata dengan tenang. Murid ini mengerti. Jiang Yufeng menjawab dengan hormat. Menjijikkan, Ling Kongcheng menatap Ling Han dan berkata, "Tuan, nama keluarga Anda juga Ling, jadi mungkin kita memiliki leluhur yang sama. Karena itu,
Apakah ada kebutuhan untuk mengambil hal-hal sejauh ini? Kudus F***. Tidakkah kamu merasa tak tahu malu mengucapkan kata-kata seperti itu? Ling Han tidak bisa membantu tetapi berkata, kakek tua, Anda benar-benar telah menunjukkan kepada saya tingkat ketidakberdayaan selanjutnya. Baik, aku juga bukan orang yang haus darah. Jadi mengapa kamu tidak membubarkan istana pedang surga mulai hari ini dan seterusnya? Mereka yang di atas level immortal semua dapat melumpuhkan budidaya mereka sendiri. Adapun mereka yang memutuskan untuk memperbaiki Pil Realm, mereka harus mati. Ekspresi Ling Kongcheng langsung menjadi gelap. Ling Han hanya mengambil hal-hal yang terlalu jauh. Lagi pula, dia juga adalah anggota atasan yang telah memutuskan untuk memperbaiki Pil Realm. Sekarang, Ling Han ingin dia mati, dan dia juga ingin dia membubarkan istana pedang surga. Selain itu, dia bahkan ingin mereka yang di atas level immortal melumpuhkan kultivasi mereka sendiri. Kau sedang bermimpi, jika itu keputusanmu, maka satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai mati. Dia meninggalkan semua pikiran untuk menyelesaikan ini dengan damai. Sudah jelas bahwa Ling Han tidak berencana untuk menyelamatkan mereka. Pergilah, dia meraung keras. Dan roh jahat mengayunkan pedang surgawi dengan liar saat itu maju lagi. Dia menolak untuk percaya bahwa Jiang Yufeng benar-benar sangat kuat. Setelah mengkonfirmasi bahwa Jiang Yufeng tidak terseret ke dalam air berlumpur oleh Heaven's Sword Palace dalam 10.000 tahun terakhir ini, Ling Han secara alami tidak perlu menahan lagi. Dia melangkah maju dan melemparkan pukulan ke roh jahat. Ini adalah pukulan yang sangat sederhana. Peng, namun, pukulan ini sangat mendominasi, dan kekuatan pukulan itu berubah menjadi sinar cahaya yang menabrak dada roh jahat. Kekuatan dahsyat serangan ini langsung menghancurkan roh jahat menjadi berkeping-keping. Sementara itu, pedang suci juga berputar di udara sebelum ditangkap oleh Ling Han. Ia kembali ke ukuran aslinya yang panjangnya 3 kaki. Cahaya kekerasan segera meledak dari pedang surgawi saat berusaha melepaskan diri dari genggaman Ling Han. Pedang Qi melonjak ke sekitarnya, melepaskan kekuatan destruktif yang mencengangkan. Ling Han berpunuk dengan lembut, dan berkata, mencoba melawan, fisiknya terlalu mengerikan. Bahkan, itu bahkan sedikit lebih kuat daripada logam godly level 10. Sementara itu, pedang surgawi ini hanya ditempa dari logam 8 tingkat 8, jadi bagaimana itu bisa membebaskan diri dari genggamannya? Pedang itu bergetar hebat dan berdering dalam kesedihan saat itu ditekan secara paksa oleh Ling Han. Ling Han dikalahkan oleh pedang suci, jadi dia hanya menggunakan kekuatan kasar yang kejam. Pedang surgawi dengan paksa tersentak menjadi 2. Sialan, semua orang kaget melihat ini. Faktanya, mata mereka hampir akan keluar dari kepala mereka. Ling Han, dia telah mematahkan Gatul menjadi 2 dengan tangannya yang telanjang. Hanya orang aneh macam apa dia. Pada saat ini, semua orang akhirnya menyadari. Benar saja, bukan Jiang Yufeng yang sangat kuat. Dia memang hanya seorang kultivator biasa di ekstrim rendah Sun Moon Tier. Orang abnormal adalah orang yang sangat kuat ini. Chapter 1346. Menghancurkan Istana Pedang Surga. Kepahitan dan teror langsung mencengkeram hati para elit Istana Pedang Surga. 2 pertahanan mereka yang paling kuat telah dihancurkan oleh Ling Han. Formasi pelindung sekte telah hancur oleh pukulannya, dan senjata leluhur telah secara brutal terbelah menjadi 2. Bagaimana mereka bisa terus melawannya? Mereka hanya bisa menunggu sampai kematian tiba. Mata Jiang Qiaoling langsung menyala. Paman ini, tidak. Grandmaster ini terlalu kuat. Dengan pengaruhnya dan perlindungannya, bukankah dia akan bisa melakukan sesuka hatinya di masa depan? Ini adalah kesempatan terakhirmu. Penyebab utama harus mati, dan yang lain mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, kata Ling Han dengan tenang. Aura surgawi tubuh Tier langsung terpancar dari tubuhnya. Ini adalah penindasan dari makhluk superior. Untuk mengatakan apa-apa tentang pembudidaya Sun Moon Tier biasa, bahkan mereka yang berada di tingkat puncak Sun Moon Tier akan dengan mudah ditekan olehnya. Bagaimanapun, Ling Han adalah seorang jenius bintang 6 pada saat ini. Ling Kongcheng melirik Chen Jin, dan ketika mata mereka bertemu,
seolah-olah mereka telah mencapai beberapa pemahaman instan. Siu, Ling Kongcheng tiba-tiba menerjang maju, membunuh niat melonjak dari tubuhnya. Namun, targetnya bukan Ling Han. Sebaliknya, itu Chen Jin. Ini terlalu mendadak. Siapa yang bisa meramalkan ini? Pria tua itu meletakkan tangan di kepala Chen Jin, dan dengan dingin berkata, "Chen Di, jika kamu ingin leluhurmu hidup, maka segera katakan padanya untuk berhenti." Ini, Jiang Yufeng dan Chen Di keduanya terpaku karena terkejut dan tidak percaya. Kakek tua ini terus menurunkan mistar karena tidak tahu malu. "Dier, selamatkan aku." Chen Jin sangat kooperatif, dan air mata mengalir di wajahnya saat dia memandang Chen Di dengan ekspresi menyedihkan. Ini benar-benar lelucon. Ekspresi Ling Han dingin, dan dia berkata, "Cukup. Tidak perlu untuk melanjutkan tindakan tercela ini. Anda berdua adalah penyebab utama, jadi sudah tidak ada cara bagi Anda untuk lolos dari kematian. Kenapa kalian tidak bisa mati dengan bermartabat? Apa nilai martabat? Apakah bisa dimakan?" Ling Kongcheng menatap Ling Han, dan berteriak, "Ling Han, ini adalah nenek moyang istri muridmu. Namun, Anda hanya akan berdiri di sana dan mengawasinya mati? Tidakkah kamu merasa bersalah atau malu pada muridmu? Bersalah ibumu?" Ling Han benar-benar jengkel pada saat ini, dan dia segera mengulurkan tangannya ke arah mereka. Kerutan yang dalam muncul di wajah Ling Kongcheng. Ancamannya masih tidak berfungsi. Dari kelihatannya, dia tidak cukup melakukan. Dia tiba-tiba menekan dengan tangannya. "Pak!" Kepala Chen Jin langsung meledak. Pada saat yang sama, bola cahaya berbentuk manusia terbang keluar dari kepalanya yang hancur. Ini adalah perasaan surgawi Chen Jin. Ada kemarahan dan keheranan di wajahnya, dan jelas bahwa dia tidak mengira Ling Kongcheng akan benar-benar membunuhnya. Namun, sebelum dia bahkan bisa membuka mulutnya untuk mencaci Ling Kongcheng, indera surgawinya sudah ditangkap olehnya. Tanpa tubuh, bagaimana mungkin rasa surgawi belaka mampu mempertahankan diri melawan elit di tingkat budidaya yang sama? "Jangan memaksaku untuk melakukan ini," Ling Kongcheng berteriak mengancam. "Bodoh!" Ling Han tanpa ampun saat ia memukul dengan telapak tangannya. "Pa!" Tubuh Ling Kongcheng langsung dilenyapkan. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan ancamannya. Perasaan surgawinya juga terbang keluar. Setelah mencapai level immortal, indera surgawi seseorang masih akan dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu bahkan tanpa dukungan tubuh fisik. Ini akan memberi satu cukup waktu untuk memiliki tubuh lain. Saat ini, Ling Kongcheng juga direduksi menjadi akal surgawi. Namun, dia tidak bertanggung jawab atas pertempuran melawan Chen Jin. Sebaliknya, keduanya tiba-tiba mulai melarikan diri ke arah yang berlawanan. Tanpa dukungan tubuh fisik, indera surgawi seseorang akan menjadi sangat rapuh dan lemah. Namun, pada saat yang sama, kurangnya tubuh fisik juga akan memberi kelincahan dan kebebasan surgawi seseorang. Tidak hanya indera surgawi yang sangat cepat, tetapi mereka bahkan memiliki kemampuan untuk terbang. Mereka akan melarikan diri, dan jika mereka memiliki tubuh bahkan orang biasa, mereka akan dapat bertahan selama beberapa dekade lebih. Setiap kali tubuh-tubuh itu mulai gagal, mereka hanya pergi dan memiliki tubuh beberapa orang lain. "Kamu pikir bisa melarikan diri?" Ling Han menjentikkan jarinya. Siu, siu, dua busur petir melonjak keluar dengan kecepatan luar biasa. Ini adalah kekuatan kesusahan surgawi yang telah dia pahami. Seberapa cepat kilat surgawi kesusahan? Bisakah seseorang di dunia ini berlari lebih cepat? Tidak, Ling Kongcheng dan Chen Jin tentu saja tidak dibebaskan dari aturan absolut ini, dan tidak lama sebelum mereka ditangkap oleh dua busur petir. Ada dua retakan keras karena mereka langsung digoreng menjadi debu. Setiap molekul keberadaan mereka diledakkan dari keberadaan. Ling Han berjalan di sekitar, aura tier tubuh surgawi menyelimuti sekte dan menyebabkan semua anggota Heaven's Sword Palace berlutut. Tidak ada yang berani melawannya. "Aku akan memberi kalian waktu setengah hari. Penyebab utama dapat membunuh diri mereka sendiri, dan semua orang di tingkat immortal dapat melumpuhkan budidaya mereka sendiri. Mulai hari ini dan seterusnya, Istana Pedang Surga akan lenyap. Jika ada yang gagal melakukan ini, saya pribadi akan memburu mereka dan membunuh mereka."
dibandingkan dengan bagaimana 5 sekte telah menyempurnakan makhluk dari seluruh dunia kecil menjadi pil realem, tindakan Ling Han sebenarnya sangat murah hati. Ini karena dia tidak menikmati pertumpahan darah. "Ayo pergi," kata Ling Han kepada Jiang Yufeng. "Ya, Tuan," Jiang Yufeng buru-buru menjawab. Ling Han berjalan keluar dari sekte, dan Jiang Yufeng dengan patuh mengikuti di belakangnya. Sementara itu, Chen Di dan Jiang Qiaoling bahkan lebih jauh ke belakang saat mereka mengikuti di belakang Jiang Yufeng. Mereka menemukan tempat di kota untuk duduk, di mana guru dan murid mulai bertukar cerita mereka. Namun, kisah Jiang Yufeng sangat sederhana. Meskipun dia telah tinggal di alam abadi selama lebih dari 10.000 tahun, dia hampir tidak pernah meninggalkan kediamannya. Hal paling signifikan yang telah ia lakukan setelah menghilangnya Ling Han adalah mendirikan asosiasi tombak dingin di alam bawah. Perjalanan dari alam abadi ke dunia kecil sangat sulit, namun mentransmisikan beberapa entitas yang tidak hidup relatif sederhana. Dengan demikian, ia dapat mentransmisikan niat surgawinya dan menemukan asosiasi bahkan melalui penghalang dari 2 alam. Setengah hari berlalu, dan Ling Han kembali ke Heaven Sword Palace. Sebagian besar pelaku utama sudah mati. Ini terutama karena mereka memiliki keturunan, dan mereka tidak berani menguji kesabaran Ling Han. Namun, ada juga yang ingin menguji keberuntungan mereka. Beberapa melarikan diri sendiri, sementara yang lain melarikan diri dengan keluarga dan keturunan mereka. Kali ini, Ling Han tidak menahan lagi. Dia kejam ketika dia membunuh semua orang yang berani melanggar perintahnya. Darah mengalir, dan aroma sanguinari meresap ke seluruh kota. Hanya 1 hari telah berlalu, namun istana pedang surga kekuatan yang dulunya dominan di wilayah ini telah dihapus dari muka dunia dan disapu ke dalam sejarah panjang sejarah. Namun, Ling Han tidak melanjutkan ke 4 sekte yang tersisa. Sebagai gantinya, dia pergi mencari Yun Yong Wang, Feng Po Yun, dan yang lainnya terlebih dahulu. Lebih banyak orang dari alam bawah perlu menyaksikan kehancuran 5 sekte. Secara kebetulan, Chen Ruijing juga telah kembali belum lama ini. Setelah melihat Ling Han, dia berlutut meskipun dia masih sangat jauh. Dia diliputi oleh emosi. Sementara itu, Ginseng tua dan kelinci juga telah tiba di tempat ini. Ketika mereka melihat Ling Han, mereka berdua tertawa dan bercanda, mengatakan bahwa dia tidak memiliki penampilan seseorang yang akan mati muda dan bahwa mereka tahu dia akan dapat bertahan hidup. Namun, Jiang Yufeng diterima dengan lebih dingin. Di mata Chen Ruijing dan yang lainnya, Jiang Yufeng hanyalah pengkhianat. Dia benar-benar bergabung dengan Istana Pedang Surga, namun, dengan mediasi dari Ling Han, serta kebodohan dan kegigihan Jiang Qiaoling untuk memanggil mereka paman, kesalahpahaman di antara mereka akhirnya dihapus. Bagaimanapun, mereka telah menjadi saudara selama berabad-abad, jadi bagaimana mungkin kesalahpahaman dan permusuhan di antara mereka tidak hilang. Setelah ini, mereka mengunjungi 4 sekte yang tersisa. Sekte Awan Phoenix, Sekte Guntur Biru, dan Sekte Absolut Sabar semuanya dihancurkan ke tanah. Penyebab utama terbunuh, dan aksesori untuk kejahatan semua dipaksa untuk melumpuhkan kultivasi mereka sendiri. Mereka tidak akan bisa melakukan kejahatan lagi. Terakhir, mereka mengunjungi Earth Dragon Sect. Kelompok mereka menyerbu ke kaki gunung tempat sekte itu dibangun. Karena mereka sudah berurusan dengan Cloud Phoenix Sekte, Heavenly Phoenix Divine Maiden juga keluar dari menara hitam. Setelah melihatnya, Jiang Yufeng dan 3 murid lainnya Ling Han memanggilnya Nyonya secara serempak. Ada sedikit sikap patuh dalam suara mereka, dan rasa hormat yang mereka tunjukkan padanya adalah puluhan kali apa yang mereka tunjukkan pada Ling Han. Ding Ping tidak tahu tentang pengalaman mereka, jadi dia merasa bingung. Mengapa keempat kakak laki-lakinya begitu menghormati istri tuannya? Namun, dia tahu bahwa tuannya memiliki beberapa istri lain yang telah dibawa ke alam surgawi. Karena itu, dia diam-diam berdoa untuk tuannya, berharap agar keluarga tuannya bisa hidup bahagia dan harmonis. Bagaimanapun, Earth Dragon Sect dibangun di tengah-tengah rawa-rawa. Sebagian besar murid sekte ini memiliki garis keturunan naga bumi. Tentu saja, ada juga manusia berdarah murni. Namun,
karena orang-orang ini tidak cocok untuk berlatih teknik budidaya Sekte Naga Bumi. Itu sangat sulit bagi mereka untuk menjadi elit. Saat ini, gerbang utama Sekte Naga Bumi tertutup rapat. Seolah-olah Sekte Naga Bumi mencoba mengirim pesan bahwa Ling Han dan yang lainnya tidak disukai. Peng Ginseng tua itu menendang gerbang hingga terbuka, dan berteriak, "Wanita cantik dari Sekte Naga Bumi, serahkan pakaian dalammu." Kakek Ginseng adalah seseorang yang menghargai dan menunjukkan belas kasih kepada kecantikan. Chapter 1347 Earth Dragon Sect Reinforcements. Sekte Naga Bumi jelas siap untuk ini, dan apa yang menyapa Ling Han dan yang lainnya di balik gerbang utama adalah gerombolan orang yang padat. Seorang penatua melangkah maju, dan meraung, "Ling Han, kau sudah terlalu jauh." Sebuah kabut hitam muncul dari tubuhnya, membentuk sulur-sulur berbentuk naga bumi. Sulur-sulur ini dikemas sangat rapat, dan pemandangannya sangat menjijikkan. "Apa? Jadi kalian yang memperbaiki Realm Pills tidak terlalu jauh?" Feng Poyun bertanya dengan ham. Bahkan rambutnya berdiri tegak, mengungkapkan kemarahannya pada saat ini. Kecepatan kultivasinya relatif cepat. Namun, karena keterbatasan waktu, dia baru saja mencapai tingkat puncak dari Mountain River Tier, bahkan dengan pil alkimia yang disediakan oleh Ling Han. Tetua benar-benar mengabaikan komentar Feng Poyun. Belum lagi dia belum mencapai Sun Moon Tier. Selama dia berada di bawah level sempurna Sun Moon Tier, yang lebih tua tidak akan takut sama sekali. Bagaimanapun, mereka berada di level yang sangat berbeda. Apakah Anda memiliki hak untuk berbicara sebelum saya?" Penatua bertanya dengan jijik. Ling Han juga berpunuk, dan bertanya, "Nah, apakah Anda memiliki hak untuk bertindak senior dan sombong di hadapan saya?" Ledakan. Dia melepaskan auranya pada penatua yang telah berbicara. Pak, tubuh sesepuh langsung lemas, dan dia tidak bisa membantu tetapi jatuh berlutut. Namun, dia adalah individu yang keras kepala, dan dia dengan paksa memutar tubuhnya sehingga dia akhirnya jatuh ke posisi duduk. Meskipun ini masih memalukan, itu sudah berkali-kali lebih baik daripada berlutut di depan musuh-musuhnya. "Kamu benar-benar Ling Han?" tanya seorang pemuda dalam kerumunan orang yang padat. Wajahnya penuh keheranan. "Oh, ini saudara Nalan." Ling Han sedikit mengangguk saat dia melirik pemuda itu. Pemuda ini tidak lain adalah Nalan Tu, raja tingkat yang telah menikmati kedudukan yang setara dengannya 10.000 tahun yang lalu. Namun, dia jelas kurang berbakat bahwa Divinely Phoenix, Kaisar Pedang, dan yang lainnya. Bahkan, dia bahkan kurang berbakat daripada Jiang Yufeng, Chen Ruijing, dan yang lainnya. Saat ini, dia masih belum maju ke Sun Moon Tier. Dia hanya pada tingkat tertinggi dari tier Sungai Mountain. Setelah sekian lama, jurang bakat antara keajaiban akhirnya menjadi jelas. Nalan Tu tersenyum pahit, dan berkata, "Siapa yang mengira bahwa kamu akan menjadi begitu kuat?" Kembali pada hari, saya bisa menekan Anda dengan satu serangan." Ekspresi Ling Han menjadi gelap. Pria sejati tidak membual tentang prestasi masa lalunya. "Oke, juga, tidak bisakah Anda membuka kembali luka lama? Jadi bagaimana jika saya lemah saat itu? Saya memiliki identitas lain. Oke, saya adalah Kaisar Alkimia. Siapakah di antara kamu yang tidak datang untuk memintaku memurnikan pil?" Penatua lain melangkah maju, dan dengan dingin berkata, "Ling Han, saya sarankan kamu kembali ke tempat asalmu. Sekte Naga Bumi bukan tempat bagimu untuk bertindak ceroboh." Ling Han sedikit heran. Sekte Naga Bumi pasti akan menerima berita tentang 4 sekte lainnya yang dibubarkan dengan paksa. Jadi bagaimana orang-orang ini masih begitu tenang dan percaya diri, seolah-olah mereka memiliki pegangan yang kuat pada situasi. Dari mana kepercayaan diri mereka berasal? "Oh, kalian punya seseorang untuk bersandar?" dia bertanya sambil tersenyum. "Tunggu dengan sabar. Anda akan segera tahu," kata penatua kedua. Ling Han mengabaikannya, dan melanjutkan, "Seperti dengan 4 sekte lainnya, aku akan memberimu kesempatan. Penyebab utama yang membuat keputusan untuk memperbaiki pil Realem harus mati. Mereka yang di atas level immortal semua dapat melumpuhkan budidaya mereka sendiri. Mulai hari ini dan seterusnya, bubar Sekte Naga Bumi."
jika Anda melakukannya, saya bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Aku akan memberimu waktu setengah hari." Setelah mengatakan ini, Ling Han dan yang lainnya duduk di depan gerbang utama Sekte Naga Bumi. Mereka kemudian mengambil beberapa bahan dari menara hitam dan mulai menikmati barbek hangat. Sementara itu, Ginseng tua berlari ke Earth Dragon Sect, mengatakan, kakek Ginseng kehilangan beberapa pelayan untuk memijat kakinya untuknya. "Kesempatanmu telah datang. Jika Anda menarik napas beberapa kali di samping kakek Ginseng, saya jamin Anda akan merasa 100 kali lebih segar. Dan saya jamin kultivasi Anda akan meningkat dengan cepat. Jika Anda berhasil memuaskan kakek Ginseng, saya mungkin bahkan menembak Anda banyak esensi saya. Anda akan menyukainya sampai mati." Ucapan-ucapannya yang dilecehkan menarik tatapan marah dari para murid perempuan sekte tersebut. Mereka semua merasa bahwa Ginseng tua ini tidak tahu malu dan merosot. Waktu perlahan berlalu. Sementara itu, meskipun Ling Han menikmati barbek dengan yang lain, dia masih melepaskan akal surgawi untuk mengamati seluruh sekte naga bumi. Namun, dia tidak mendeteksi makhluk tier tubuh surgawi. Mungkinkah Sekte Naga Bumi meminta bantuan elit Eternal River Tier? Ling Han menolak untuk percaya ini. Setelah sekitar 4 jam, Ling Han tiba-tiba menemukan sebuah kapal perang berlayar ke arah mereka. Kapal perang ini sangat besar, namun juga sangat cepat. Dia mengaktifkan Eye of Truth saat dia menatap ke langit yang jauh. Apa yang dilihatnya adalah kapal perang raksasa sepanjang 30 km yang muncul di cakrawala. Itu seperti awan besar, dan hanya butuh sesaat untuk tumbuh dari ukuran titik menjadi ukuran kepalan. Ini pertanda jelas betapa cepatnya itu. Kapal perang besar seperti itu sudah bisa diperlakukan sebagai kapal luar angkasa. Namun, ini jelas merupakan kapal perang ada bendera di haluannya, dan bendera ini dihiasi dengan harimau yang meraung serta Zhao yang besar. Bendera berkibar tertiup angin, memancarkan kekuatan dan intimidasi yang tak terlukiskan. Tekanan yang luar biasa ini adalah karena Zhao besar pada bendera ini jelas ditulis oleh elit tertinggi, dan itu pasti diilhami dengan niat bela diri mereka. Tekanan yang terpancar darinya cukup kuat untuk menghancurkan tulang-tulang elit Heavenly Body Tier. Ling Han heran. Apakah Earth Dragon Sect benar-benar berhasil meminta bantuan dari elit tier Sungai Abadi? Namun, apa yang bisa mereka tawarkan untuk memikat elit Eternal River Tier dan mendapatkan bantuan mereka? Tidak lama sebelum kapal perang raksasa tiba cukup dekat untuk dilihat semua orang. Kegembiraan dan kegembiraan langsung menyalakan wajah para anggota Earth Dragon Sect. Sementara itu, ekspresi Feng Po Yun dan yang lainnya menjadi jauh lebih keras. Saat ini, Sekte Naga Bumi seharusnya sudah tahu bahwa Ling Han telah maju ke tier tubuh surgawi. Dengan demikian, penolong yang mereka minta pasti berada di atau di atas tier tubuh surgawi juga. Kapal perang itu berhenti, dan kereta segera terbang ke bawah. Gerbong ini ditarik oleh 2 kuda putih yang memiliki sayap dan 1 tanduk di kepalanya. Kuda-kuda ini tampak sangat perkasa, dan keduanya berukuran setidaknya 30 meter. Kuda naga ethereal, seseorang berseru kaget. Mereka telah mengenali jenis kedua kuda yang agung ini. Ethereal Dragon Horses adalah binatang iblis yang sangat langka. Setelah mencapai dewasa, mereka bahkan bisa naik ke tier tubuh surgawi. Terkesiap, orang ini menggunakan Ethereal Dragon Horses untuk menggambar kereta mereka. Ini gila. Ling Han mengangkat alisnya sedikit, namun dia tidak kaget. Lagi pula, dia sudah melihat gunung setengah cerdas yang ditempa dari Sainli material sebelumnya, dan kereta orang itu juga telah ditempa dari Sainli material. Dibandingkan dengan itu, apa yang layak bagi Heavenly Body Tier Ethereal Dragon Horses? Kereta cepat turun dari langit. Gerbong ini juga mewah, dengan semua jenis material level 10 yang menutupi bagian luarnya. Ada mutiara ungu berumur 10.000 tahun, Tausat Shadow Spiderwebs, Luck Beast Horn, dan barang-barang mewah lainnya. Para murid Sekte Naga Bumi belum pernah melihat pemborosan dan kekuatan seperti itu sebelumnya. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa senang. Mendaftar bantuan orang ini jelas merupakan langkah yang tepat. Kereta berhenti, dan kedua kuda naga ethereal menyeret kuku mereka ke tanah. Mereka mengenakan ekspresi kesombongan merendahkan. Ling Han tanpa sadar menggosok tangannya.
ada sejumlah besar logam godly langka yang tergantung di kereta, hanya apa yang dia butuhkan untuk memberi makan pedang iblis surgawinya. Dia pasti akan menjarah semua logam godly itu. Berderak, pintu kereta terbuka, dan seorang wanita cantik keluar. Lalu satu lagi, dan satu lagi, dan satu lagi. Mereka berjalan satu demi satu, dan pada akhirnya, total 12 wanita cantik telah keluar. Mereka kemudian berlutut dan menggunakan tubuh mereka untuk membentuk tangga. Baru pada saat itulah seorang pria keluar dari kereta. Dia menginjak punggung para wanita cantik saat dia berjalan ke tanah. Ba asteris ngan, ginseng tua itu langsung dipicu, dan dia berteriak, bahkan kakek ginseng tidak memiliki begitu banyak wanita cantik untuk merawatnya. Bocah ini terlalu sombong, Little Han, bantu kakek ginseng memukulnya. Chapter 1348. Zhao Ku. Pria ini masih sangat muda, terlihat tidak lebih dari 25 tahun. Namun, dengan mempertimbangkan umur dewa yang sangat panjang, penampilan seseorang jelas bukan cerminan usia mereka yang akurat. Orang ini sebenarnya di tier tubuh surgawi. Namun, ia hanya berada pada tahap awal ekstrim menengah. Terlebih lagi, usianya sudah pasti lebih dari 1 juta tahun. Namun, mengingat umur panjang para elit Heavenly Body Tier, dia jelas masih berada di puncak hidupnya. Dia telah mencapai tier tubuh surgawi pada sekitar 1 juta tahun, dan ini tentu saja suatu prestasi yang bisa dibanggakan. Jadi, tidak mengherankan jika hidungnya terangkat. Hormat kami kepada Tuan Mudaku. Para anggota Sekte Naga Bumi berlutut untuk memberi salam. Untuk tidak mengatakan latar belakang pemuda ini, hanya tingkat kultivasinya saja sudah cukup untuk menaklukkan anggota Sekte Naga Bumi. Bangkit, kata pemuda itu dengan lambaian tangannya. Dia tampak sangat santai dan santai. Dia menyapu pandangannya, dan setelah melihat bahwa Ling Han dan yang lainnya masih duduk dan makan, ekspresinya langsung berubah. Dia berbalik menghadap mereka, berkata, "Kalian, mengapa kamu tidak berlutut ketika melihatku? Kamu berani membuat kakek ginseng berlutut? Apakah Anda terlalu banyak makan es asteroid?" Ginseng tua itu melompat-lompat karena marah. Dia sudah cemburu bahwa pemuda ini memiliki begitu banyak wanita cantik di sekitarnya. Sekarang, pemuda ini bahkan bertingkah begitu angkuh dan sombong. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Pria muda itu hanya sedikit kesal sebelumnya. Namun, setelah mendengar kata-kata ginseng tua itu, ekspresinya langsung menjadi lebih dingin. 12 wanita cantik, tunggu apa lagi? Tangkap ginseng itu untukku. Saya akan pastikan untuk menyenangkan Anda dengan baik malam ini. Dimengerti, Tuan Muda. Ke-12 wanita itu tersenyum ketika mereka membungkuk. Rona memerah di wajah mereka dan tatapan memesona di mata mereka. Ginseng tua itu hanya bisa menatap. "Cantik, kenapa kamu tidak datang dengan kakek ginseng saja? Esensi saya jelas sangat bergizi, akan lebih baik untuk membuatmu menjadi sup ginseng." Ke-12 wanita cantik itu menyerang serempak. Anehnya, mereka semua berada pada level sempurna dari Sun Moon Tier. Selain itu, mereka semua sangat ahli dalam pembentukan serangan kombinasi. Tidak hanya formasi ini yang bisa melepaskan kekuatan gabungan mereka sekaligus, tetapi bahkan bisa menambah kekuatan mereka dengan jumlah yang signifikan. Dengan demikian, kekuatan serangan mereka hampir di tier tubuh surgawi. Karena itu, bagaimana ginseng tua berani menghadapinya? Dia menjerit aneh sebelum berbalik untuk melarikan diri. Kultivasinya tidak tinggi, namun kecepatannya luar biasa cepat. Dia tiba di belakang Ling Han dalam sekejap mata. Dia kemudian menjulurkan kepalanya, berkata, "Nona, datang tangkap aku jika kamu berani." Dia kemudian menoleh ke Ling Han, dan berkata, "Han kecil, tekan Vixens kecil itu untukku. Kakek ginseng akan memberi mereka petunjuk setiap malam dan memastikan bahwa mereka melepaskan kejahatan dan kembali ke kebaikan." Ke-12 wanita itu sangat marah. Bagaimana mulut ginseng ini sangat beracun, lebih baik kami memasakmu menjadi sup. Mereka secara alami tidak takut pada Ling Han. Lagi pula, mereka bahkan mampu bertarung melawan elit Heavenly Body Tier ketika mereka bekerja sama. Ling Han mengangkat tangan.
Weng, auranya berdesir di udara saat melonjak menuju 12 wanita cantik. Pa, kedua belas wanita itu langsung roboh ke tanah. Ini adalah kekuatan surga, dan mereka yang lebih kuat dari Ling Han akan memiliki kekuatan pertempuran mereka yang terkena dampak merugikan. Adapun mereka yang lebih lemah darinya, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawannya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berbaring di tanah dan menunggu kematian. Pria muda itu memelototi Ling Han dan berkata, "Kurang ajar, Anda bahkan berani menyerang pelayan saya. Apakah Anda mencari kematian?" Namanya Zhao Ku, dan latar belakangnya sangat mencengangkan. Dia adalah satu-satunya anak dari elit tier Sungai Abadi dari kerajaan Kekaisaran Sun, kejahatan besar. Karena itu, ia sangat flamboyan kemanapun ia pergi. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan mewah. Ling Han melambaikan tangannya dan berkata, "Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya sarankan Anda kembali kemanapun Anda berasal." Haha, Zhao Ku tidak bisa menahan tawa karena marah. Apa-apaan ini? Mereka masih di Great Crimson Sun Imperial Empire. Namun seseorang benar-benar berani berbicara dengannya seperti ini. Suaranya menjadi mengancam, dan dia berkata, "Segera berlutut dan memohon maaf kepada saya. Jika saya puas, mungkin saya akan mengampuni Anda." Namun, dia menatap Heavenly Phoenix Divine Maiden, ekspresi mabuk di wajahnya. "Wanita ini, dia milikku. Dia telah melihat banyak wanita cantik sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat seorang wanita seindah dan anggun seperti Heavenly Phoenix Divine Maiden." Ke-12 wanita cantik telah dipilih dengan sangat hati-hati. Tidak hanya mereka cantik, tetapi mereka juga sangat berbakat dalam kultivasi. Namun, dibandingkan dengan Heavenly Phoenix Divine Maiden, jurang di antara mereka seperti siang dan malam. Feng Poyun dan yang lainnya semua marah setelah mendengar ini. Sementara itu, Jiang Yufeng dan beberapa orang lainnya segera berbicara kembali sebagai teguran. Ini adalah istri tuan mereka. Ekspresi Ling Han juga menjadi dingin, dan dia berkata, "Kamu mencari kematian." Dia tahu bahwa pemuda ini pasti memiliki elit Eternal River Tier di belakangnya. Namun, bukankah dia membunuh Xie Donglai tanpa ragu-ragu? Jadi, mengapa dia takut sekarang? Anda cukup berani, bukan? Namun, apakah Anda tahu siapa saya? Zhao Ku bertanya dengan angkuh. Dia suka sekali melemparkan pertanyaan itu pada orang lain. Secara umum, semua orang akan takut ketika mereka mengetahui identitasnya, terlepas dari siapa mereka. Mereka kemudian akan menjadi sangat taat dan patuh. Takut bahwa mereka secara tidak sengaja akan menyinggung perasaannya. "Ayahku adalah Zhao Zui." Zhao Zui adalah individu yang legendaris di Great Crimson Sun Imperial Empire. Menurut legenda, dia pernah menjadi murid tanpa nama di beberapa sekte sebelumnya. Namun, dalam keberuntungan besar, ia memasuki gua secara tidak sengaja dan menemukan teknik pamungkas yang hilang dari sekte tersebut. Dia mulai menjadi lebih kuat setelah penemuan ini, dan secara bertahap dia membuat nama untuk dirinya sendiri. Setelah itu, dia akan selalu menemukan peluang besar saat dia mendekati akhir masa hidupnya. Dengan cara ini, dia terus menjadi lebih kuat dan terus maju ke tingkat budidaya yang lebih tinggi. Ratusan juta tahun yang lalu, Zhao Zui sudah menjadi penatua yang sudah hampir meninggal. Namun, ratusan juta tahun kemudian, kondisi dan penampilannya masih persis sama dengan sebelumnya. Saat ini, usianya sudah lebih dari 300 juta tahun. Namun, akankah dia menemukan peluang besar lain dan maju ke tingkat kejadian ketika dia mendekati akhir masa hidupnya? Tidak ada yang tahu. Namun, karena dia perlahan-lahan mendarat ke posisi ini dari lemahnya nama, Zhao Zui tidak benar-benar memiliki sikap elit. Dia memiliki semua sifat dan kebiasaan buruk orang normal. Misalnya, dia bernafsu, dan dia juga menyukai ketenaran. Dia juga memiliki banyak istri dan wanita simpanan, tetapi untuk beberapa alasan, dia hanya memiliki satu anak, Zhao Ku. Bagaimanapun, ia telah menamai putranya Zhao Ku dengan harapan menghindari kemalangan. Dia tidak ingin langit merasa cemburu dan melenyapkan satu-satunya keturunan klan Zhao.
Anggota Earth Dragon Sekte semua mengenakan arogansi dan kesombongan. Nenek moyang pendiri mereka telah menjadi penjaga untuk kediaman Zhao Zui sebelumnya, dan meskipun ini bukan hubungan yang mendalam, itu masih sedikit. Sekarang sekte mereka menghadapi krisis eksistensial, mereka secara alami mengingat kembali hubungan mereka dengan Zhao Zui. Karena itu, mereka mengirim seseorang untuk meminta bantuan. Mereka secara kebetulan menemukan Zhao Ku di sepanjang jalan, dan setelah menghadiahinya beberapa wanita cantik, Zhao Ku setuju untuk datang dan membantu. Bukan karena Zhao Ku puas dengan hadiah mereka, hanya karena dia telah berkultivasi untuk waktu yang lama dan ingin keluar untuk berputar. Ling Han benar-benar tidak terpengaruh. Katakanlah, dia telah mendapatkan teknik rahasia, Tide of the Ages, dan menjadi terjalin dengan karma dari beberapa kekuatan di alam surgawi. Jadi, mengapa dia takut pada elit tier Sungai Eternal? Dia memandang Zhao Ku dan berkata, "Jika kamu benar-benar ingin mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Keturunan elit seperti Zhao Ku akan mengejar orang-orang seperti anjing gila jika mereka berani melanggar perintah mereka. Anjing jenis ini tidak bisa diajarkan ketaatan. Jika Ling Han mengusirnya, dia pasti akan menggunakan kekuatan klannya untuk membalas dendam. Dengan demikian, karena dia harus menyinggung klan Zhao, dia mungkin juga menyinggung mereka sepanjang jalan dan membunuh Zhao Ku di sini dan sekarang. Bagaimanapun, ada begitu banyak bahan surgawi yang tergantung di kereta Zhao Ku, jadi akan memalukan jika dia tidak menjarahnya dan menjadikannya miliknya. Beraninya kau, Zhao Ku berkata dengan sinis dingin. Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa dia adalah individu yang boros yang hanya bisa meminjam nama ayahnya untuk menakuti orang lain? Dia adalah seorang elit di ekstrim menengah Heavenly Body Tier. Dia adalah elit asli dari kerajaan Kekaisaran Sun Crimson besar. Selain itu, sebagai keturunan elit Eternal River Tier, akankah dia tidak memiliki harta yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri? Chapter 1349 Silver Dragon Armor. Earth Armor Guard, Zhao Ku meraung. Sejumlah kereta langsung terbang dari kapal perang dan membentuk formasi yang rapi di belakangnya. Ada 12 prajurit lapis baja di setiap kereta, dan wajah mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh. Aura kematian dan kehancuran terpancar dari tubuh mereka. Budidaya prajurit ini tidak tinggi, dan mereka hanya di tingkat sungai gunung. Namun, dengan ratusan demi ribuan dari mereka berdiri bersama, aura yang mereka pancarkan cukup kuat untuk mengkhawatirkan bahkan para pembudidaya Sun Moon Tier. Zhao Ku mengangkat tangannya, dan meraung, masuk formasi, bunuh musuh. Sua! Semua prajurit melompat turun dari kereta mereka. Mereka kemudian mulai berlari sepanjang tanah, saling silang melalui jalur satu sama lain dalam pola yang kompleks. Seolah-olah ribuan prajurit telah menjadi satu kesatuan, seolah-olah mereka telah menjadi ular raksasa yang merayap. Ketika mereka maju, baju besi yang mereka cocok juga terpancar dengan cahaya yang secara bertahap terjalin. Cahaya ini menyatukan kekuatan mereka bersama-sama, meningkatkan kekuatan mereka beberapa ratus kali lipat. Ini adalah formasi yang sangat aneh. Ling Han bisa merasakan bahwa ki spiritual surga dan bumi diserap dengan ganas oleh mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Ini adalah alasan utama di balik peningkatan kekuatan ledakan mereka. Jika itu adalah orang biasa, menyerap ki spiritual seperti ini pasti akan melebihi batas tubuh mereka dan meledakkannya menjadi berkeping-keping. Namun, melalui koneksi formasi mereka, para pejuang ini mampu mendistribusikan secara merata tekanan yang mereka hadapi. Akibatnya, jumlah ki spiritual yang dapat mereka serap juga meningkat beberapa ratus kali lipat. Menarik, pikir Ling Han sambil tersenyum. Akan lebih baik jika dia bisa mengajarkan formasi ini kepada tentara Kekaisaran Ling Besar. Dengan begitu, mereka akan bisa meningkatkan kecakapan pertempuran mereka secara keseluruhan dengan sedikit. Tuan, izinkan saya untuk melawan mereka. Ding Ping langsung berkata. Dia telah mencapai tingkat puncak dari Mountain River Tier, dan dengan demikian kecakapan pertempurannya sudah sangat dekat dengan Sun Moon Tier. Tuan, murid ini juga ingin berperang.
Chen Ruijing dan 3 murid lainnya juga berkata, mereka tidak bisa membiarkan murid termuda mengalahkan mereka. Ling Han mengangguk sambil tersenyum dan berkata, silakan. 5 muridnya menyerang musuh. 3 sekte sebelumnya telah menyerah setelah melihat Ling Han, jadi tidak ada dari mereka yang mendapat kesempatan untuk bertarung melawan musuh. Sekarang sekte naga bumi berani melawan. Mereka secara alami gatal untuk menyerang dan terlibat dalam pertempuran. Haha, kakak keempat, kamu bisa tetap di belakang dan menjaga bagian belakang. Kakakmu juga gatal untuk melakukan pertempuran, Feng Poyun berkata sambil tertawa. Saudara keempat, kami akan meninggalkan bagian belakang untuk Anda. Murong King juga lapar untuk beberapa tindakan. Mereka semua dari alam bawah, dan jika bukan karena Ling Han membuka langit, sangat mungkin bahwa mereka semua akan disempurnakan menjadi Pil Realem sekarang. Dengan demikian, mereka secara alami membenci 5 sekte dengan setiap serat keberadaan mereka. Mereka akan merasa tertekan dan terpendam jika mereka tidak memukul 5 sekte dengan 2 tangan mereka sendiri. Setelah Feng Poyun dan Murong King keduanya menyerbu ke dalam pertempuran, Heavenly Phoenix Divine Maiden berbalik untuk mengangguk pada Ling Han, menandakan bahwa dia akan tetap kembali untuk menjaga bagian belakang. Yang perlu dilakukan Ling Han hanyalah merawat Zhao Ku. Setelah masuk ke formasi musuh, sosok Feng Poyun dan 6 lainnya dengan cepat ditenggelamkan oleh tubuh musuh. Mereka tampak sangat kesepian dan rapuh di antara barisan musuh. Meskipun Feng Poyun dan Murong King belum mencapai tingkat matahari bulan, mereka berdua telah maju ke tingkat sempurna dari tingkat sungai gunung. Dengan demikian, mereka pasti tidak akan takut dengan prajurit musuh. Bahkan, mereka dapat dengan mudah mencapai kemenangan bahkan jika mereka bertarung melawan 10 prajurit musuh sekaligus. Namun, para prajurit telah menggabungkan kecakapan pertempuran mereka melalui formasi aneh, yang memungkinkan mereka untuk memiliki kecakapan pertempuran di Sun Moon Tier. Ini jelas melampaui apa yang bisa ditangani Feng Poyun dan Murong King. Tidak lama sebelum mereka menjadi berdarah dan terluka. Untungnya, ada Ding Ping untuk menjaga kedua pamannya dan memastikan keamanan mereka. Namun, ini membuat Feng Poyun dan Murong King merasa sedikit gelisah. Kembali di alam bawah, mereka semua adalah keajaiban dan elit. Namun mereka sekarang dilindungi oleh junior mereka. Ini memicu semangat juang mereka dan memicu keinginan mereka untuk berjuang di luar batas kemampuan mereka. Jika mereka bisa mempertahankan kemarahan ini dan selamat dari pertempuran, kekuatan mereka pasti akan tumbuh secara signifikan. Ling Han melirik dan segera merasa nyaman. Matanya menusuk seperti pedang saat dia mengalihkan pandangannya ke Zhao Ku. Apa yang aku, Zhao Ku, inginkan, aku dapatkan, Zhao Ku berkata dengan percaya diri yang angkuh. Wanita ini pasti akan menjadi mainanku, namun, Anda tidak perlu khawatir. Saya hanya akan mempermainkannya selama beberapa hari. Paling-paling, saya hanya akan bermain-main dengannya selama beberapa tahun. Tidak ada wanita di dunia yang layak tinggal bersamaku selamanya. Bagaimanapun, dengan hubungan ini di antara kita, mungkin aku bahkan akan menjawab permintaan bantuanmu jika kamu akhirnya membutuhkan bantuanku di masa depan. Dia mengenakan senyum mengejek ketika dia mengatakan ini, dan jelas bahwa dia berusaha untuk mempermalukan Ling Han. Ling Han menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan segera menyerang Zhao Ku, mengatakan, orang jahat mati karena terlalu banyak bicara. Sua, kekuatan petir berubah menjadi busur petir surgawi yang melanda Zhao Ku. Siapa di dunia ini yang dapat melarikan diri dari kilat surgawi kesusahan surgawi? Garis cahaya putih kebiruan melintas di dada Zhao Ku sebelum dia bahkan punya waktu untuk bereaksi. Kain robek langsung meledak ke udara, dan bahkan kekuatan asal pelindung Zhao Ku tidak dapat mencegah petir surgawi menyerang tubuhnya. Namun, ketika potongan-potongan kain robek dibersihkan, mereka semua bisa melihat bahwa Zhao Ku benar-benar mengenakan baju zirah perak di bawah pakaiannya. Baju zirah ini dipenuhi dengan pola surgawi, yang semuanya berdenyut dengan cahaya lembut pada saat ini. Baju zirah perak ini benar-benar menghalangi ledakan petir surgawi Ling Han. Zhao Ku menunduk, dan dia tidak bisa menahan tawa keras, berkata, ini adalah armor naga perak yang diberikan ayahku kepadaku. Itu ditempa dari level 13 Metal Godly.
jadi tidak mungkin kamu bisa merusaknya kecuali kekuatanmu bisa mencapai Eternal River Tier. Selain itu, ayahku memasukkan setetes esensi darah Moon Tortoise Divine Beast ke logam yang saleh ini. Dengan kata lain, baju besi ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Jika kamu tidak bisa merusak armorku, kamu tidak akan bisa menghilangkan kekuatan pertahanan armorku. Jika kamu tidak bisa menghilangkan kekuatan pertahanan armorku, kamu tidak akan bisa melukai bahkan rambutku. Aku sudah berdiri dalam posisi tak terkalahkan, jadi bagaimana kamu akan bertarung melawanku? Zhaoku tidak takut untuk mengungkapkan rahasia armor Silver Dragon-nya. Ini karena dia yakin bahwa tidak ada seorang pun di bawah pangkat Eternal River Tier yang bisa mengalahkannya. Ini memang masalah, pikir Ling Han dalam hati. Ada kerutan dalam di wajahnya. Fakta bahwa baju besi Zhaoku ditempa dari logam godly level 13 tidak terlalu penting. Terlepas dari seberapa kokoh itu, baju zirah itu sendiri yang kokoh, bukan pemakainya. Bahkan jika dia tidak bisa menghancurkan baju zirah itu, dia masih bisa memberikan kerusakan yang sangat besar pada pemakainya melalui guncangan serangan yang kuat. Namun, masalahnya adalah bahwa baju besi ini telah diresapi dengan setetes esensi darah Moon Tortoise. Penambahan esensi darah ini telah menambahkan penghalang pertahanan ekstra di sekitar armor. Sebenarnya, ada dua metode untuk menembus penghalang defensif ini. Yang pertama adalah untuk menghancurkan penghalang pertahanan, dan yang kedua adalah untuk menghancurkan armor naga perak. Namun, kedua prestasi ini mengharuskan kekuatannya mencapai Eternal River Tier. Namun Ling Han hanya berada di tingkat paling rendah dari Heavenly Body Tier. Kenapa begitu sulit untuk membunuh orang ini? Hahaha, apa kamu merasa tidak berdaya sekarang? Apakah Anda merasa putus asa sekarang? Zhaoku tidak bisa menahan tawa. Dia suka melenyapkan kemauan para lawannya. Melihat ekspresi putus asa di wajah mereka membuatnya merasa sangat puas. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, mungkin orang yang tak berdaya akan segera menjadi Anda. Zhaoku bimbang sesaat sebelum tertawa. Apakah kamu menjadi bodoh? Bagaimana mungkin? Bagaimana itu tidak mungkin? Ling Han didakwa, namun targetnya bukan Zhaoku. Sebaliknya, itu adalah anggota Sekte Naga Bumi. Dia melemparkan serangan, dan kekuatan dahsyat langsung menghantam bumi. Banyak anggota Sekte Naga Bumi langsung hancur berkeping-keping. Tubuh dan indera surgawi mereka dilenyapkan. Kamu, Zhaoku marah dengan ini. Dia secara alami tidak peduli tentang kehidupan orang-orang. Namun, Ling Han sebenarnya berani mengabaikan kehadirannya. Kamu berani mengabaikanku. Zhaoku meraung marah sebelum membuka mulutnya untuk meludahkan pedang mini. Pedang ini secara bertahap tumbuh dalam ukuran, akhirnya berubah menjadi pedang biru panjang 3 kaki. Dia mencengkeram pedang ini di tangannya dan membuat gerakan menebas pada Ling Han. Cahaya pedang langsung melonjak keluar, membentuk ular hitam raksasa yang melebarkan rahangnya dan menggigit Ling Han. Chapter 1350. Takut sah Asteristeles. Ling Han berbalik untuk membalas dengan pukulan. Peng! Cahaya surgawi meledak ke sekitarnya ketika tinjunya mengenai kepala ular hitam raksasa dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kamu tidak bisa menghentikanku. Ling Han terus membantai para murid Sekte Naga Bumi. Ini adalah tujuannya untuk datang ke sini, jadi dia tentu saja tidak bisa menyerah hanya karena kedatangan Zhaoku. Cepat, lari, aktifkan formasi pelindung sekte dan keluarkan senjata leluhur. Para murid dari Sekte Naga Bumi semuanya tercengang. Mereka tidak membayangkan bahwa Ling Han akan benar-benar nakal. Zhaoku sudah menjelaskan niatnya, namun dia masih berani menyerang mereka begitu saja. Seberapa arogan dia? Untungnya, formasi pelindung sekte dan senjata leluhur mereka telah diisi dan siap untuk pergi. Hanya karena Ling Han mengejutkan mereka bahwa mereka belum mengaktifkan ini sejauh ini. Weng! Seluruh rawa menyala ketika formasi pelindung sekte besar mulai beredar. Sementara itu, naga bumi kolosal muncul di langit ketika senjata leluhur diaktifkan. Naga bumi ini tidak memiliki mata atau hidung atau telinga, dan itu terlihat sangat menjijikkan.
Ling Han benar-benar tidak terpengaruh. Peng, peng, peng. Dengan hanya 3 pukulan, formasi pelindung sekte hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan itu, naga bumi juga hancur berkeping-keping. Dia sudah berada pada tahap akhir dari ekstrim menengah dari Heavenly Body Tier. Jadi bagaimana bisa formasi dan senjata Sun Moon Tier ini menahan kekuatannya? Dia tak terbendung saat ia maju, dan Earth Dragon Sect mulai menderita lebih banyak korban. Kali ini, Ling Han akhirnya mengungkapkan sisi kejam dirinya. Dia sudah memberi bumi naga sekte kesempatan. Karena mereka tidak menerimanya, secara alami mereka harus menanggung akibatnya. Mati. Cahaya surgawi melintas di udara saat Ling Han tanpa ampun melemparkan tinjunya berulang kali. Dia telah mengeluarkan kecakapan pertempuran yang tak terkalahkan di antara tingkat kultivasinya, jadi bagaimana mungkin sekte naga bumi biasa menahan amarahnya? Mereka seperti boneka yang tidak berdaya karena mereka dibunuh satu demi satu. Sial, sial. Zhao Ku terus mengejar Ling Han, namun kecepatannya tidak cukup cepat baginya untuk mengejar ketinggalan. Usahanya sia-sia, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia mendidih karena marah, dan dia merasa seolah-olah dia dipermainkan oleh Ling Han. Tidak ada yang berani bermain-main dengannya seperti ini sebelumnya. Dia terus melemparkan semua jenis alat dewa ke udara. Ini secara alami diberikan kepadanya oleh ayahnya. Namun, di tangannya, peralatan dewa ini hanya bisa melepaskan kekuatan destruktif pada tahap awal ekstrim paling tinggi dari tier tubuh surgawi, terlepas dari seberapa kuat mereka sebenarnya. Ini jauh dari cukup untuk mengancam fisik aneh Ling Han. Paling-paling mereka hanya bisa menyebabkannya luka ringan. Bagaimanapun, genggaman Ling Han dari gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan telah melonjak ke ketinggian baru. Dengan demikian, dia bisa dengan mudah menyembuhkan luka kecil ini dalam sekejap. Bahkan, ini masih belum sepenuhnya membatasi kemampuannya. Lagi pula, dia baru saja membuka kunci tingkat kelima menara hitam belum lama ini. Ketika ia sepenuhnya memahami esensi sejati dari pertahanan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, fisik dan pertahanannya akan mengalami transformasi lain dan naik ke ketinggian baru. Zhao Ku memiliki baju besi yang kuat dan penghalang pertahanan, jadi Ling Han tidak bisa melukainya. Demikian pula, Zhao Ku tidak bisa melukai Ling Han tidak peduli berapa banyak alat dewa yang dia miliki. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengejarnya dengan sia-sia. Ekspresinya akan menjadi lebih gelap setiap kali Ling Han membunuh murid Earth Dragon Sect. Ini bukan karena belas kasihan, tetapi karena rasa malu dan penghinaan. Lawannya secara terang-terangan mempermalukannya. Kamu daging mati. Zhao Ku mengambil keputusan yang sulit di benaknya, dan dia mengambil surat keputusan dari cincin penyimpanannya. Dekrit ini dibuat oleh ayahnya, yang menggunakan perpaduan niat bela diri dan esensi darahnya untuk menulisnya. Setelah dibentangkan, dekrit ini akan melepaskan kekuatan elit Eternal River Tier. Kekuatan ini cukup hebat untuk membunuh Ling Han 100 kali lipat, namun, membuat dekrit seperti itu sangat melelahkan, bahkan untuk elit tier Sungai Eternal. Jadi, bahkan seseorang seperti Zhao Ku hanya memiliki satu dekrit seperti itu padanya. Saat ini, yang dia ingin lakukan hanyalah membunuh Ling Han. Weng, cahaya cemerlang langsung meledak ke sekitarnya saat dekrit itu dibuka. Niat bela diri dari elit Eternal River Tier berfluktuasi di udara, membentuk kekuatan dahsyat yang mampu menekan semua makhluk. Pergilah, Ling Han menjentikkan tangannya dan membuang Saint Notionless. Berat. Aku sedang mencoba untuk berkultivasi. Orang suci tanpa penduduk telah berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi ketika dia tiba-tiba diusir. Jadi, dia secara alami sangat terganggu. Namun, dia tidak bisa menahan tawa ketika melihat dekrit di tangan Zhao Ku. Mati, Zhao Ku meraung. Dekrit itu menyala lagi ketika seseorang keluar dari dalamnya. Orang ini seperti dewa, dan ia memiliki aura yang mendominasi yang membuatnya tampak seperti penguasa dunia. Ini adalah proyeksi yang dibentuk oleh niat bela diri Zhao Zuyi. Meskipun kecakapan pertempurannya tidak bisa dibandingkan dengan Zhao Zuyi yang asli,
itu masih memiliki setidaknya 1/10.000 kekuatannya. Bagaimanapun, ini masih kekuatan di Eternal River Tier, dan dengan demikian masih mampu melenyapkan elit tier tubuh surgawi manapun. Proyeksi itu menepuk telapak tangannya di Linghan dan Sein Notionless. The Notionless Sein berpunuk dingin, dan aura Genesis Tier-nya langsung melonjak ke sekitarnya, menekan aura proyeksi Zhao Zuyi. Seorang pembudidaya tingkat sungai eternal belaka seperti Anda berani berdiri melawan saya? The Notionless Sein membuat gerakan meraih proyeksi. Proyeksi Zhao Zuyi langsung hancur, tidak mampu menahan sedikit pun perlawanan. Mata Zhaoku membelalak kaget. Wajahnya adalah gambar ketidakpercayaan. Dekrit ini adalah kartu truf terbesarnya, dan itu adalah sesuatu yang bisa membunuh elit Heavenly Body Tier. Secara teoritis, hanya ada selusin elit tier Sungai Eternal di Great Crimson Sun Imperial Empire. Dengan kata lain, dia adalah orang yang paling kuat selain dari selusin elit ini. Jadi, dia bisa membunuh siapa saja yang dia ingin bunuh. Dia hanya datang ke Sekte Naga Bumi untuk mengacau karena bosan, namun dia benar-benar menemukan makhluk yang mengerikan. Orang ini telah melenyapkan dekrit yang dibuat oleh ayahnya dengan genggaman biasa. Seberapa kuat dia? Zhaoku mulai gemetar ketakutan. Siapa yang menyuruhnya mengeluarkan dekrit? The Notionless Sein telah kehilangan kekuatan Genesis Tier-nya sejak lama, namun dia belum kehilangan pemahaman tentang regulasi. Secara kebetulan, dekrit tidak mengandung kekuatan, melainkan niat bela diri pencipta. Ini juga merupakan bentuk dan pemahaman dari peraturan langit dan bumi. Zhaoku telah mencoba menggunakan niat bela diri dari elit tier Sungai Abadi untuk menyerang Genesis Tier Sein. Bukankah ini mencari kematian? Jika Zhaoku didakwa sekarang dan meluncurkan pukulan pada Sein Notionless, kelemahan Sein ini akan segera terungkap. Namun, Zhaoku sudah menjadi lemah di lutut, jadi bagaimana dia berani menyerang? Dia berada di Heavenly Body Tier, jadi dia secara alami bisa merasakan aura agung yang terpancar dari Sein tanpa perasaan. Aura ini jauh lebih kaya dan jauh lebih dalam dari aura ayahnya. Ini adalah elit pamungkas. Zhaoku tahu bahwa dia telah berkelahi dengan orang yang salah. Ini adalah seseorang yang bahkan lebih kuat dari ayahnya. Bagaimana dia bisa memperkirakan ini? Sebuah kekuatan kecil seperti Earth Dragon Sekte benar-benar menyinggung seseorang dengan latar belakang yang mengerikan. Zhaoku merasa bahwa dia telah dikacaukan oleh Earth Dragon Sect. Namanya memang cerminan situasinya saat ini sengsara. Linghan memperhatikan perubahan ekspresi Zhaoku, dan dia berkata, "Zhaoku, aku juga bukan orang yang haus darah. Bagaimana dengan ini? Tinggalkan kapal perang, kereta, peralatan dewa, dan yang lainnya, dan aku akan mengampunimu." Ini disebut mendapatkan sesuatu secara gratis. Zhaoku sangat gembira. Dia masih bisa keluar dari ini hidup-hidup. "Aku akan memberikannya padamu. Saya akan memberikan semuanya untuk Anda." Dia buru-buru berkata, kapal perang ini adalah milik ayahnya, dan dia telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk membangunnya. Kereta juga sangat berharga. Namun, apa masalahnya? Apakah ini sama pentingnya dengan hidupnya? Namun, Zhaoku masih melirik ke Sein Notionless. Ini adalah elit pamungkas sejati, dan tawaran Linghan hanya akan dihitung jika dia juga setuju. The Notionless Sein mengenakan ekspresi yang dalam, dan dia dengan tenang berkata, "Apakah ada kebutuhan untuk bertanya padaku tentang hal-hal sepele seperti itu?" Akting yang bagus. Zhaoku buru-buru melemparkan semua alat dewa ke tanah. Namun, dia masih tidak mau melepas armor Silver Dragon miliknya. Ini adalah alat dewa terakhir yang menyelamatkan jiwa. Linghan merenung sejenak sebelum memutuskan untuk tidak mendorong Zhaoku terlalu jauh. Kalau tidak, jika dia percaya bahwa dia akan mati dan diserang balik dalam keputusasaan, Sein Notionless hanya berbicara dan tanpa substansi. "Kamu bisa pergi sekarang," kata Linghan dengan lambaian tangannya. Bersambung ke chapter 1351. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.